Bab 1451, Pil Harta Karun kelas 9, Gemuruh. Badai energi yang menakutkan mengamuk di langit. Segala sesuatu dalam radius 10.000 kaki menjadi hitam pada saat ini. Ruang itu sendiri telah runtuh karena bentrokan yang menakutkan ini. Ekspresi sebagian besar individu berubah ketika mereka melihat ruang hitam di langit. Meskipun mereka telah hidup selama bertahun-tahun, masih sangat jarang bagi mereka untuk melihat bentrokan sebesar ini. Mereka semua mengerti bahwa dengan kekuatan mereka, mereka tidak akan mampu bertahan bahkan untuk sesaat jika mereka terkena badai energi itu. Bahkan jiwa mereka akan hancur karenanya. Xiao Yan itu berani melawan Black Demon Lightning. Beberapa sesepuh di panggung batu tanpa sadar bergumam dengan suara tercengang setelah melihat Xiao Yan melemparkan pukulan. Xiao Yan itu adalah bintang pertama Douseng. Seharusnya tidak terlalu sulit baginya untuk berurusan dengan petir setan hitam. Penatua pertama yang berpakaian linen melirik ke langit dan berbicara dengan suara samar. Petir setan hitam ini mungkin tidak sebanyak pil lightning tingkat 9, tetapi kekuatannya sangat menakutkan. Bahkan seorang elit Banseng tidak akan berani sembarangan menerima serangan itu dari sebelumnya. Satu bintang Douseng. Keenam lelaki tua itu merasakan hati mereka bergetar setelah mendengar kata-kata lelaki berpakaian linen itu. Meskipun mereka telah menyimpulkan kekuatan Xiao Yan, hati mereka tanpa sadar terkejut ketika mereka mendengar tetua pertama memverifikasinya. Mereka telah berlatih selama bertahun-tahun sebelum akhirnya mencapai kelas Banseng setelah banyak kesulitan, namun Xiao Yan ini telah melampaui mereka di usia yang begitu muda. Mereka benar-benar tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dia lebih unggul. Sepertinya Xiao Yan akan menang dalam pemilihan ini. Seorang penatua menghela nafas. Jika ini terjadi, mereka akan mendapat keuntungan mengenai masalah aliansi. Aliansi mungkin bertentangan dengan aturan Pil Tower, tetapi seseorang harus melakukan apa yang diperlukan pada waktu yang tepat. Hall of Souls sangat kuat, dan ada klan Hun di belakangnya. Mencari sekutu adalah solusi yang masuk akal bagi Pil Tower untuk bertahan hidup. Penatua pertama terdiam sesaat sebelum berbicara. Aturan menara, hanya akan ada aturan jika menara itu ada. Jika bahkan menara itu menghilang, apa gunanya membicarakan aturan apapun? Semua orang saling memandang setelah mendengar suara lembut Elder pertama. Mereka hanya bisa perlahan menggelengkan kepala. Badai energi yang mengamuk di langit berlanjut selama lebih dari 10 menit sebelum perlahan-lahan menyebar. Setelah hamburan badai, ruang yang telah runtuh mulai secara bertahap menyembuhkan dirinya sendiri. Sinar matahari yang hangat sekali lagi tersebar dari langit ke gunung ini. Banyak pasang mata kembali ke langit setelah badai menyebar. Mereka melihat seorang pemuda berdiri di sana. Badai energi yang menakutkan dari sebelumnya tidak dapat menyebabkan dia terluka sedikitpun. Tubuh tegang Xiao Yan perlahan rileks saat dia merasakan badai menghilang di langit. Dia mengepalkan tinjunya. Perasaan mati rasa menyebar darinya. Kekuatan Black Demon Lightning agak melebihi harapannya. Dari kontaknya dengan itu sebelumnya, Xiao Yan mengerti bahwa nasibnya tidak akan lebih baik daripada 5 boneka setan langit jika dia tidak maju ke kelas Banseng. Apakah ini pil lightning yang tertarik dengan pil harta karun tingkat 9? Itu memang kuat. Xiao Yan dalam hati memuji. Namun, petir setan hitam ini tidak ada dalam jumlah besar meskipun kekuatannya mengejutkan. Oleh karena itu, lapisan tebal awan hitam di langit perlahan menghilang setelah beberapa petir hitam meletus darinya. Mengaum. Naga api di bawah tiba-tiba meraung ke langit saat awan hitam berhamburan. Sebuah cahaya mencolok tiba-tiba meledak dari tubuhnya yang besar. Gelombang energi yang mengejutkan meletus dari tubuhnya. Bang! Fluktuasi energi ini menjadi liar dan ganas. Pada akhirnya, naga api mengeluarkan raungan. Tubuhnya yang besar meledak di depan banyak pasang mata yang terpana. Sinar cahaya tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh naga api begitu meledak. Sinar cahaya ini terbang ke langit, lolos dari api yang telah menjebaknya. Mencoba melarikan diri. Namun, Xiao Yan tertawa terbahak-bahak saat cahaya ini keluar. Tubuhnya berkelebat dan muncul di depan sinar cahaya itu dengan cara seperti hantu. Tangannya yang besar meraih cahaya itu. Mengaum. Sinar cahaya itu dengan cepat membengkak saat Xiao Yan berusaha meraihnya. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi binatang buas yang sangat besar. Cakarnya yang besar disertai dengan angin kencang saat menghantam Xiao Yan. Bang! Binatang buas besar itu mengeluarkan raungan yang menyedihkan setelah bentrokan itu. Tubuhnya yang besar dengan cepat terbang kembali.
Xiao Yan tersenyum setelah mengirim binatang besar itu terbang kembali. Dia kemudian mengejarnya lagi. Cahaya yang kuat sekali lagi meletus dari tubuh binatang besar itu ketika melihat Xiao Yan bergegas. Tubuhnya dengan cepat menyusut, dan dalam sekejap mata, ia mengambil bentuk manusia. Cahaya menghilang dan Xiao Yan dengan cepat menjadi tercengang karena, Xiao Yan, lain telah muncul di langit. Menarik, apakah ini pil harta karun tingkat 9? Itu benar-benar bisa berubah menjadi bentuk manusia. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum dan menggelengkan kepalanya setelah melihat bentuk manusia ini. Jika pil harta karun tingkat 9 ini dibiarkan melarikan diri, itu mungkin benar-benar berakhir menjadi hal yang aneh dan misterius. Tentu saja, skenario lain yang lebih mungkin adalah bahwa beberapa ahli lain akan merasakan keunikannya dan kemudian menangkap dan mengkonsumsinya. Meskipun pil harta karun tingkat 9 memiliki beberapa kecerdasan, kekuatannya tidak bisa bertarung dengan ahli seperti Xiao Yan. Mengaum, pil harta karun tingkat 9 yang telah berubah menjadi Xiao Yan, jelas tidak tahu bahasa manusia. Oleh karena itu hanya bisa mengaum pada Xiao Yan. Perubahan tak terduga ini juga menarik banyak tatapan aneh. Bahkan Grandmaster Alkemis yang hadir mengalami kesulitan menemukan pil harta karun tingkat 9. Oleh karena itu, mereka merasa sedikit kagum ketika melihat pil obat berubah menjadi bentuk manusia. Haha, anak kecil ini sebenarnya telah berhasil memperbaikinya, tapi aku ingin tahu pil obat macam apa itu. Tidak mungkin untuk memperbaiki pil obat tingkat 9 tanpa formula obat apapun. Xuan Kongzi tertawa. Yao Lao menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengenali pil obat yang telah disempurnakan Xiao Yan ini. Satu-satunya hal yang bisa dia tangkap adalah sedikit aroma pil bodhisattva di dalam pil obat ini. Namun, pil obat ini berkali-kali lebih kuat daripada pil bodhisattva. Xiao Yan tidak terjerat dengan pil harta karun tingkat 9 di langit. Dia menemukan kesempatan untuk mengepalkan tangannya dan mengunci pil obat di tempatnya. Setelah itu, dia dengan cepat bergegas ke depan dan menekankan tangannya di dahinya. Tubuh pil harta karun tingkat 9 dengan cepat bergetar. Tubuhnya dengan cepat menyusut sebelum berubah menjadi pil obat seukuran mata naga zamrud. Pil obat tetap tergantung di telapak tangan Xiao Yan. Lapisan demi lapisan kabut pil menyebar dari pil obat sebelum mengisi sekitarnya. Sepintas, itu membuat penampilan yang sangat misterius. Xiao Yan mulai perlahan turun dari langit setelah menahan pil obat tingkat 9. Matanya melirik wajah marah iblis tua Hou. Pada saat ini, iblis Hou memegang pil obat merah menyala di tangannya. Dia tidak diragukan lagi kalah dari Xiao Yan. Maukah kalian berdua memperkenalkan pil obat yang telah kamu sempurnakan? Seorang penatua tertawa setelah melihat Xiao Yan mendarat di tanah. Flame Demon Quiet Mysterious Pill, pil obat tingkat 8 berwarna 9. Jika seseorang yang berlatih afinitas api Douqi mengkonsumsinya, ada kemungkinan Douqi seseorang mengalami transformasi dan meningkatkan kekuatan bertarungnya. Setan tua Hou mengangkat pil obat di tangannya. Nada suaranya tanpa sadar mengandung beberapa kebanggaan. Terlepas dari apakah dia menang atau kalah, mampu memurnikan pil misterius siluman api yang tenang membuktikan kemampuannya. Sebuah pil obat yang bisa mengubah Douqi seseorang bukanlah sesuatu yang bisa disempurnakan oleh semua orang. Xiao Yan, bagaimana denganmu? Xiao Yan dengan lembut mengangkat pil obat zamrud itu. Dia tersenyum dan mulai menjelaskan, pil pengembalian bodhisattva hebat, pil harta karun tingkat 9. Efeknya mirip dengan pil bodhisattva. Namun, itu hanya meningkatkan peluang yang diberikan oleh pil bodhisattva untuk menembus kelas Ban Seng 2 kali lipat. 2 kali lipat. Bagaimana mungkin? Penjelasan Xiao Yan langsung mengundang banyak seruan. Oh, setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, bahkan wajah elder pertama itu sedikit berubah. Menerobos kelas Douseng adalah rintangan yang terkenal dan sangat sulit bagi seorang elit Dousun. Sejumlah ahli top yang tak terhitung jumlahnya tetap terjebak pada langkah ini. Mereka akan gagal melangkah ke tingkat berikutnya bahkan di akhir hidup mereka. Justru karena ketidakmampuan untuk maju inilah puncak Douzuns itu akan menjadi gila karena pil bodhisattva. Pil bodhisattva asli memiliki hampir 20% peluang sukses. Sekarang peluang keberhasilan telah meningkat 2 kali lipat, tingkat keberhasilan telah meningkat menjadi lebih dari 50%. Dengan kata lain, hanya satu pil pengembalian bodhisattva agung akan memberikan Douzun puncak dengan tingkat keberhasilan 50%. Jika berita ini menyebar, banyak mata Douzuns akan memerah.
Mereka akan mempertaruhkan seluruh kekayaan mereka untuk sampai ke paviliun bintang jatuh dan memohon pil ini. Pil kembali Bodhisattva Agung ini dianggap sebagai versi upgrade dari pil Bodhisattva. Itu adalah pil obat yang Xiaoyan telah pahami setelah sejumlah percobaan yang tak terbayangkan selama 100 reinkarnasinya di dalam pohon Bodhisattva. Pil obat ini hanya bisa disempurnakan oleh Xiaoyan karena dia memiliki api surgawi dan telah mengalami penguatan oleh hati Bodhisattva. Bahkan jika orang lain mempelajari formula obat ini, tidak mungkin meningkatkan efek pil Bodhisattva dengan tingkat yang menakutkan. Satu-satunya aspek yang disayangkan adalah bahwa pil pengembalian Bodhisattva Agung ini perlu disempurnakan dengan biji Bodhisattva sebagai bahan utama. Xiaoyan memiliki kurang dari 10 benda misterius alami ini di tangannya. Xiaoyan, kamu harus tahu bahwa klaim palsu apapun saat ini akan membuatmu didiskualifikasi. Seorang penatua ragu-ragu sejenak sebelum memberitahu Xiaoyan. Penatua, Anda dapat yakin bahwa Xiaoyan akan menanggung konsekuensi dari klaim palsu apapun. Xiaoyan tertawa dengan suara samar. Beberapa sesepuh itu saling bertukar pandang setelah mendengar jawabannya. Pada akhirnya, mereka hanya bisa perlahan menganggukkan kepala. Kalau begitu, penatua pertama yang berpakaian linen melirik Xiaoyan saat dia akhirnya berbicara. Tingkat dari Great Bodhisattva Return Pill telah melampaui Fire Demon Quiet Mysterious Pill. Pemenang terakhir dari seleksi ini adalah Xiaoyan. Bab 1452, Aliansi Wajah Iblis Tua Hou adalah campuran hijau dan merah setelah mendengar pengumuman terakhir. Dia mengira bahwa dia akan mampu mengalahkan Yao Lao setelah persaingan selama beberapa dekade, tetapi kenyataan kejam mengajarinya bahwa bahkan murid Yao Lao dapat dengan mudah mengalahkannya dalam hal keterampilan perbaikan obat. Haha, selamat, Yao Tua. Xuan Kongzi menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum sambil mengucapkan selamat kepada Yao Lao. Orang tua, Anda telah mengajar murid yang luar biasa. Xiaoyan ini sepertinya sudah melampauimu, kan? Senyum di wajah Yao Lao membentang dari telinga ke telinga saat dia mendengar banyak ucapan selamat dari sekitarnya. Penampilan Xiaoyan hari ini telah membuatnya merasa jauh lebih bangga daripada jika dia secara pribadi memperoleh kemenangan. Begitu seseorang mencapai usianya, karakter kompetitifnya akan melemah. Seseorang akan merasa lebih bahagia dengan merawat murid-muridnya ketika seseorang memberikan semua kemampuannya kepada mereka. Setelah melihat muridnya memperoleh pencapaian seperti itu, secara alami seseorang akan merasa sangat puas sebagai guru. Setan Tua Hou merasa sedih ketika melihat wajah tersenyum Yao Lao. Dia dengan keras mengayunkan lengan bajunya sebelum berbalik untuk pergi. Penatua pertama memandang Xiaoyan dari panggung batu. Wajah tuanya menunjukkan senyum tipis. Meskipun Xiaoyan jauh lebih muda darinya, usia seseorang tidak terlalu penting di Central Plains. Yang penting adalah kekuatan seseorang. Terlepas dari apakah itu dalam hal Doqi atau alkimia, Xiaoyan memenuhi syarat untuk diperlakukan setara olehnya. Xiaoyan, kamu akan menjadi penatua menara pil kecil di masa depan. Baik Anda dan Yao Chen harus mengikuti saya. Kami perlu mendiskusikan masalah yang Anda bawa kepada kami. Xiaoyan bersukacita di dalam hatinya setelah mendengar kata-kata penatua pertama. Dia buru-buru menangkupkan kedua tangannya sambil mengangguk. Alasan mereka datang ke menara pil kecil adalah karena aliansi. Jika bukan karena suara penting, dia tidak akan tertarik bersaing dengan orang-orang tua ini. Penatua pertama berbalik dan perlahan berjalan menuruni panggung batu setelah mengucapkan kata-katanya. Beberapa sesepuh di belakangnya mengikuti. Ayo pergi. Kelompok Yao Lao dan Xuan Kongzi mendekati Xiaoyan dengan wajah penuh senyuman. Mereka melihat ke belakang kelompok penatua pertama sebelum salah satu dari mereka berbicara. Hal-hal selanjutnya akan jauh lebih sederhana. Aliansi kemungkinan akan berhasil. 10 tetua, termasuk Xuan Kongzi dan 2 kepala menara lainnya, duduk terpisah di ruang rapat kecil di dalam menara pil kecil. Xiaoyan dan Yao Lao juga menemukan tempat duduk di samping dan duduk. Setelah itu, mata mereka tertuju pada penatua pertama yang duduk di kursi pemimpin. Pil Tower selalu netral, tidak memihak faksi manapun. Ini bisa dianggap sebagai aturan Pil Tower. Suara tenang tetua pertama perlahan memenuhi aula besar. Banyak sesepuh telah menyatakan penentangan mereka terhadap aliansi ini. Meskipun Pil Tower dan Hall of Souls bermusuhan, membentuk aliansi akan melanggar aturan Pil Tower. Penatua pertama, seseorang tidak bisa mengatakannya seperti ini. Hall of Souls telah menangkap banyak alkemis selama bertahun-tahun.
Meskipun mereka melakukannya secara relatif rahasia, banyak informasi telah menyebar. Menjadi tanah suci di hati banyak alkemis, Piltover memiliki tugas untuk melindungi mereka, tetapi Piltover belum bereaksi keras terhadap perilaku Hall of Souls yang tidak terkendali dan sembrono. Jika ini berlanjut lebih lama, beberapa alkemis pasti akan merasa tidak puas, dan Piltover akan kehilangan rasa hormat yang tinggi. Pada saat itu, tanah suci, ini hanya akan ada dalam nama. Xiao Yan menggelengkan kepalanya sebelum dia menjawab. Selain itu, begitu Piltover kehilangan statusnya sebagai tanah suci di hati semua alkemis, apa perbedaan antara Piltover dan faksi biasa? Kata-kata Xiao Yan tidak terlalu sopan dan juga tidak memberikan wajah apapun kepada semua orang yang hadir. Mereka sangat belak-belakan saat dia menyatakan situasi Piltover saat ini. Dia perlu menggunakan situasi yang agak serius ini untuk menghancurkan cara-cara bertele-tele para sesepuh ini ketika mereka mencoba untuk mempertahankan aturan. Harus dikatakan bahwa kata-kata ini memang memiliki dampak yang cukup besar. Ekspresi beberapa sesepuh mungkin tampak jelek, tetapi mereka juga memahami keseriusan situasi, yang diungkapkan oleh kerutan ketat mereka. Tingkat di mana Hall of Souls mengumpulkan jiwa telah tumbuh lebih cepat selama beberapa tahun terakhir ini. Kadang-kadang, mereka bahkan tidak bersembunyi, tidak diragukan lagi menyebabkan banyak alkemis panik, tetapi Piltover masih tidak mengambil tindakan pencegahan. Para alkemis ini mungkin menahan teror pada awalnya, tetapi hati mereka pasti akan mendingin seiring berjalannya waktu. Begitu mereka menemukan bahwa Piltover ini, yang dianggap sebagai tanah suci di hati mereka, tidak dapat memberi mereka perlindungan apapun, mengapa ada di antara mereka yang menganggap Piltover sebagai tempat suci yang tidak dapat dilanggar. Penatua pertama di kursi pemimpin menjadi diam karena kata-kata Xiao Yan. Baru kemudian dia menghela nafas dengan lembut dan berkata, Yao Chen, muridmu ini tidak hanya sangat baik dalam hal Douqi dan penyempurnaan obat, bahkan kata-katanya tajam. Haha, anak muda cenderung sedikit arogan. Penatua pertama, tolong maafkan dia jika dia telah menyinggung Anda dengan cara apapun. Yao Lao membelai janggutnya dan tertawa. Dia tampak cukup senang. Bahkan jika dia sombong, dia memiliki kekuatan untuk mendukung kata-katanya. Penatua pertama menggelengkan kepalanya. Dia segera menatap Xiao Yan dan berkata, saat ini, Anda dapat dianggap sebagai penatua menara pil kecil. Dalam hal ini, ada suara mayoritas yang mendukung aliansi. Meskipun saya adalah penatua pertama, saya harus mematuhi aturan ini. Karena itu, Anda telah berhasil kali ini. Terima kasih penatua pertama. Bahkan dengan ketenangan Xiao Yan, wajahnya masih mengungkapkan kegembiraan yang sulit ditekan setelah mendengar kata-kata ini. Dia menangkupkan kedua tangannya saat dia menjawab. Piltover adalah bagian terpenting dari aliansi. Jika mereka gagal membuat Piltover berpartisipasi, aliansi hanya akan menjadi setengah kuat bahkan jika itu terbentuk. Oleh karena itu, Xiao Yan dan Yao Lao telah berusaha keras untuk membuat aliansi berhasil. Untungnya, upaya ini akhirnya membuahkan hasil. Aula jiwa memang musuh bersama semua alkemis. Karena kekuatan mereka, kami belum dapat secara tegas terlibat dalam perang berdarah dengan mereka. Kerugian yang akan kita derita akan lebih besar jika kita melakukannya. Penatua pertama menghela nafas. Namun, kompromi ini jelas membuat Hall of Souls menjadi lebih arogan. Adalah mungkin bagi kita untuk menggunakan aliansi ini untuk menghalangi Hall of Souls. Jika Hall of Souls tidak tahu bagaimana menahan diri, baik Piltover dan aku hanya bisa bertarung dengan mereka sampai akhir seperti terakhir kali. Penatua pertama, Anda dapat yakin bahwa Piltover tidak akan menjadi satu-satunya yang bertarung ketika saatnya tiba. Xiao Yan meyakinkannya dengan suara yang dalam. Senyum muncul di wajah Elder pertama setelah mendengar kata-kata menghibur Xiao Yan. Dia mengangguk perlahan dan bertanya, kapan aliansi akan dimulai? Penatua pertama, silakan datang ke Paviliun Bintang Jatuh dalam waktu 3 hari. Paviliun Bintang Jatuh, lembah api yang membara, dan Sekte Bunga akan secara resmi membentuk aliansi. Xiao Yan menjawab, oh, bahkan Sekte Bunga dan lembah api terbakar telah setuju untuk bergabung dengan aliansi. Haha, sepertinya kamu benar-benar telah merencanakan sesuatu yang cukup besar. Semua sesepuh mengungkapkan sedikit perubahan pada ekspresi mereka setelah mendengar nama-nama ini. Mereka bisa merasakan betapa hebatnya aliansi ini jika berhasil. Pada saat itu, bahkan Hall of Souls tidak akan berani meremehkannya. Ya,
Aku secara pribadi akan menuju ke Paviliun Bintang Jatuh dalam waktu 3 hari untuk menyelesaikan formalitas aliansi. Penatua pertama tersenyum saat dia melihat seringai yang menutupi wajah Xiao Yan. Dia merasakan darah di tubuhnya, yang telah dingin selama bertahun-tahun, tanpa sadar menjadi sedikit lebih hangat. Hall of Souls, akankah dendam kita dari dulu benar-benar teratasi? Xiao Yan dan Yao Lao tinggal selama 1 hari lagi setelah menyelesaikan masalah pil tower kecil. Selanjutnya, mereka pergi dan bergegas tanpa henti kembali ke Paviliun Bintang Jatuh. Sebagai tuan rumah, Paviliun Bintang Jatuh memiliki banyak hal yang harus dilakukan untuk mempersiapkan aliansi ini. 2 hari berlalu dalam sekejap mata sementara Paviliun Bintang Jatuh sibuk dengan urusan aliansi. Pertahanan Paviliun Bintang Jatuh menjadi sangat ketat setelah 2 hari. Pasang mata yang tak terhitung jumlahnya dari Paviliun Bintang Jatuh menutupi radius 500 km di sekitar alam bintang. Setiap gerakan kecil akan ditangkap oleh mata-mata Paviliun Bintang Jatuh. Awan berlama-lama di atas gunung tempat Paviliun Bintang Jatuh menerima tamunya. Yao Lao, Xiao Yan, Kailin, dan anggota kelompok lainnya sudah tiba di sini sebelumnya. Pintu ke alam bintang telah dibuka untuk menerima tamu. Matahari yang cerah berangsur-angsur naik di atas kepala mereka dengan aliran waktu. Swoosh! Deru angin tiba-tiba memecah kesunyian. Xiao Yan dan Yao Lao adalah yang pertama mendeteksi suara ini. Kepala mereka berayun untuk melihat pintu masuk alam bintang. Sekelompok cahaya bergegas ke arah mereka. Mereka muncul di atas gunung ini setelah beberapa kilatan. Cahaya akhirnya menghilang, memperlihatkan sekelompok sosok cantik. Anggota Sekte Bunga adalah yang pertama bergegas. Mata Xiao Yan berhenti pada Yun Yun di dekat bagian depan kelompok ini dari Sekte Bunga sebelum bergeser ke tempat di depan. Ada 2 wanita berdiri di sana. 2 aura yang sangat kuat samar-samar merembes keluar dari mereka. Banseng tingkat menengah dan Banseng tingkat tinggi, kekuatan yang disembunyikan Sekte Bunga memang kuat. Haha, Periking dan Perihua, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Apa kabar? Yao Lao tersenyum dan menyapa dengan keras kedua wanita ini. Kelompok di langit secara bertahap turun sebelum mendarat jarak pendek di depan kelompok Xiao Yan. Wanita cantik berjubah istana hijau memandang Yao Lao dengan mata rumit saat dia dengan lembut berkata, "Kamu akhirnya berubah menjadi lelaki tua setelah tidak mengunjungi selama bertahun-tahun." Yao Lao tanpa sadar sedikit malu setelah mendengar kata-katanya. Xiao Yan sedikit terkejut setelah melihat mata wanita cantik yang agak rumit itu. Dia tidak asing dengan tatapan ini. Xuan Yi tampak seperti ini setiap kali dia melihat Yao Lao. Sepertinya guru itu tampan dan menarik saat itu. Dia telah meninggalkan hubungan di mana-mana. Ini Paviliun Bintang Jatuh. Itu memang membanggakan suasana sekte besar. Ini sedikit lebih baik dari yang saya bayangkan. Angin liar yang panas tiba-tiba bertiup ke dunia bintang ini sementara Xiao Yan diam-diam tertawa di dalam hatinya. Cahaya merah terang segera muncul di dalam alun-alun di gunung ini. Cahaya menyebar sebelum mengungkapkan sekelompok orang. Orang tua yang memimpin mereka memiliki rambut merah yang tampak sangat mencolok. Terlebih lagi, aura menakutkan yang bahkan menyebabkan alis Xiao Yan berkedut menyebar seperti gelombang mengerikan saat pria tua ini muncul. Leluhur Hou Yun, iblis tua ini masih hidup. Yao Lao tersenyum ketika dia melihat pria tua berambut merah itu. Bab 1453, Aliansi Istana Langit, orang ini kemungkinan leluhur Hou Yun dari lembah api terbakar. Dia memang sangat kuat. Ekspresi Xiao Yan sedikit muram saat dia melirik pria tua berambut merah itu. Melalui indranya, dia dapat mengatakan bahwa kekuatan lelaki tua ini telah mencapai tingkat bintang 1 Douseng. Apalagi orang ini sedikit lebih kuat darinya. Douseng bintang 1 tingkat menengah. Lembah api pembakaran berada di tingkat 3 lembah setelah bertahun-tahun meskipun memiliki Douseng asli. Dengan kekuatan yang dimilikinya, jelas bahwa itu sebanding dengan Sekte Langit Mendalam yang lama atau Sekte Bunga. Namun, jelas bahwa mereka tidak mengungkapkan kekuatan mereka. Yao tua, tidak terduga bahwa kamu, seorang lelaki tua, masih hidup. Leluhur Hou Yun tertawa terbahak-bahak di langit. Dia memimpin Tang Zhen dan Tang Hou Er saat mereka perlahan turun. Selanjutnya, dia menatap Yao Lao dan tertawa keras. Orang tua, kamu benar-benar telah mencapai kelas Douseng. Yao Lao tertawa. Dari kelihatannya, jelas bahwa dia mengenal leluhur Hou Yun. Leluhur ini hampir mati saat menerobos ke kelas Douseng.
Aku benar-benar orang dengan kehidupan yang mengerikan dibandingkan dengan anak di belakangmu itu. Leluhur Hun Yun melengkungkan bibirnya. Matanya beralih ke Xiao Yan saat dia berbicara. Junior ini, Xiao Yan, menyapa leluhur Hou Yun dan kepala lembah Tang. Xiao Yan tersenyum, menangkupkan tangannya saat menyapa para tamu. Kamu adalah Xiao Yan itu. Sungguh orang yang luar biasa. Kamu sangat cocok untuk Hou Erku. Mata leluhur Hou Yun mengamati Xiao Yan sebelum mengangguk puas. Kamu, wajah Tang Hou Er memerah setelah dia mendengar leluhurnya. Hou Yun, tiba-tiba mengucapkan kata-kata seperti itu di depan umum, tetapi dia hanya bisa mengatupkan giginya karena kebutuhan untuk memberikan wajah lelaki tua ini. Matanya dengan ganas menatap punggungnya. Xiao Yan sedikit malu dengan kata-kata leluhur Hou Yun. Yang bisa dia lakukan hanyalah tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, tetapi dia tidak mengeluarkan jawaban. Pesta dari Pil Tower juga tiba. Hati Xiao Yan tiba-tiba tergerak setelah merasa sedikit tidak berdaya karena kata-kata leluhur Hou Yun. Matanya meluncur ke pintu masuk alam bintang saat ruang di tempat itu bergetar sebelum beberapa sosok aneh muncul di puncak gunung. Angka-angka ini adalah kelompok penatua pertama dan Suan Kongsi. Hah? Setan tua Lin, bahkan kamu, seorang lelaki tua yang tidak akan mati, telah datang ke sini. Keterkejutan segera melintas di wajah leluhur Huo Yun ketika dia melihat penatua pertama menara pil muncul. Mengapa? Setan tua Hou Yun, jangan bilang hanya kamu yang boleh datang. Penatua pertama sedikit tertawa setelah mendengar pertanyaan ini. Haha, karena semua orang hadir, silakan lanjutkan ke aula untuk membahas aliansi. Yao Lao berbicara sambil tersenyum setelah melihat semua orang telah tiba. Dia berbalik dan terbang ke paviliun utama paviliun bintang jatuh. Semua orang di belakangnya mengikuti. Semua orang mengambil tempat duduk mereka di dalam aula besar di dalam paviliun utama. Mereka mengobrol sebentar sebelum secara bertahap mendekati topik utama. Semuanya, terima kasih telah memberi kami wajah dengan secara pribadi tiba di paviliun bintang jatuh kami. Semua orang harus menyadari masalah ini hari ini. Mata Yao Lao menyapu aula besar. Suaranya tenang saat dia perlahan berkata, saya yakin semua orang menyadari tindakan Hall of Souls. Pil Tower telah menderita kerugian terbesar sejak banyak alkemis tewas di tangan Hall of Souls. Perambahan Sekte Langit yang mendalam pada Sekte Bunga selama bertahun-tahun ini memiliki bayangan aula jiwa di belakangnya. Saat itu, leluhur Hou Yun membentuk permusuhan dengan Hall of Souls, tetapi hanya bertahan karena dia takut dengan kekuatan Hall of Souls. Yao Lao sangat menyadari dendam yang telah dibentuk oleh ketiga faksi ini dengan Hall of Souls. Bahkan Xiao Yan belum pernah mendengar beberapa dendam lama. Beberapa waktu sebelumnya, Sekte Langit yang mendalam mengumpulkan beberapa faksi dan mendirikan aliansi sungai yang mendalam untuk menghancurkan paviliun bintang jatuh saya. Bayangan Hall of Souls juga hadir di sana. Selain itu, baik Xiao Yan dan aku sangat berselisih dengan Hall of Souls. Oleh karena itu, aliansi ini karena kita semua memiliki musuh yang sama. Semua orang yang hadir mengangguk tanpa menyadarinya ketika mereka mendengar kata-kata Yao Lao. Mereka semua setuju dengan Yao Lao. Aliansi ini akan berhasil, tetapi saya tidak berpikir bahwa campur tangan dalam urusan internal faksi lain harus terjadi setelah bergabung dengan aliansi, kan? Leluhur Hou Yun memutar dua bola api yang telah dia bentuk di tangannya dan perlahan bertanya. Aliansi akan dibentuk dengan syarat yang sama. Setiap pihak setara. Secara alami, tidak ada yang akan memiliki wewenang untuk ikut campur dalam urusan faksi lain. Yao Lao menjawab dengan serius. Ekspresi semua orang menjadi rileks setelah mendengar kata-katanya. Aspek aliansi yang paling mengkhawatirkan adalah terjadinya insiden semacam itu. Tidak hanya mereka gagal menjadi sekutu karena insiden seperti itu, mereka akhirnya menjadi jauh sebagai hasilnya. Aliansi ini tidak akan dibuat dengan batasan yang terlalu keras, tetapi salah satu batasan itu adalah bahwa beberapa faksi kita akan menyerang dan bertahan bersama. Semua orang akan memperkuat pihak manapun yang bermasalah. Tak satu pun dari kita akan mampu melawan Hall of Souls dengan kekuatan individu kita. Oleh karena itu, kita harus membentuk aliansi. Xiao Yan dengan jelas memahami apa yang dipikirkan semua orang setelah mengamati ekspresi mereka. Dia segera berbicara dengan suara yang dalam. Aliansi ini bisa berhasil. Penatua pertama menara pil kecil perlahan mengangguk saat dia berbicara. Karena ini aliansi, pasti ada ketua aliansi. Kalau tidak, tidak mungkin bagi semua orang untuk mengambil keputusan bersama.
Siapa yang akan mengambil posisi ini sebagai ketua aliansi? Wanita cantik dengan pakaian istana hijau bernama Periking dari Sekte Bunga bertanya dengan suara lemah. Aula besar menjadi sunyi setelah mendengar kata-kata ini. Pertanyaan ini agak sensitif dan penting. Karena aliansi yang disarankan olehku, memintaku untuk memilih ketua aliansi hanya akan menyebabkan gosip yang tidak perlu. Oleh karena itu, ketiga pihak Anda harus memilih ketua aliansi. Kami akan setuju selama itu adalah orang yang cocok. Yao Lao merenung sebelum berbicara. Tiga pihak lainnya sedikit terkejut setelah mendengar Yao Lao mengabaikan pemikiran untuk mengambil posisi itu. Mereka dengan cepat merasa sedikit malu, terutama Periking. Wajahnya menunjukkan permintaan maaf. Bukan niatnya untuk membuat Yao Lao mengklarifikasi apapun. Haha, semua orang tidak perlu khawatir. Selain ketua aliansi, tiga partai lainnya akan menduduki tiga posisi wakil ketua aliansi. Jika pendapat dari ketiga wakil ketua aliansi ini bulat, mereka dapat membalikkan keputusan ketua aliansi. Tidak ada yang perlu khawatir tentang kepala aliansi yang mengeluarkan perintah dengan paksa. Xiao Yan tertawa. Posisi kepala harus menjadi orang dengan kekuatan besar dan reputasi yang dihormati semua orang. Saya tidak cocok untuk posisi ini. Selain itu, leluhur Hou Yun mungkin kuat, tetapi emosinya agak terlalu panas. Dia pasti akan impulsif. Oleh karena itu, dia juga tidak cocok menjadi ketua aliansi. Periking ragu-ragu sejenak sebelum perlahan berbicara. Leluhur Hou Yun segera memutar matanya setelah mendengar kata-katanya, tetapi dia tidak keberatan. Hal yang paling dia benci adalah peran manajemen. Jika dia tidak membenci mereka, dia tidak akan memaksa Burning Flame Valley untuk dikelola oleh orang lain sejak lama. Oleh karena itu, dua orang yang paling cocok adalah Tuan Lin Tua dari Piltover dan Yao Chen. Keduanya kuat dan juga memiliki reputasi yang hebat dan kemampuan untuk mengumpulkan orang-orang di dataran tengah. Oleh karena itu, kita harus memilih posisi ketua aliansi dari dua orang ini. Periking melanjutkan. Penatua pertama dari menara pil kecil tercengang setelah mendengar dia berlari. Dia dengan cepat tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dengan desahan lembut, dia berkata, "Saya terlalu tua. Darahku sudah sangat dingin. Akan baik-baik saja jika aliansi ini hanya perlu menempel pada area tertentu, tetapi aliansi ini jelas membutuhkan keaktifan. Jika diriku yang sudah lanjut usia menjadi ketua aliansi, kemungkinan besar aku akan membuatnya tak bernyawa." Yao Chen harus mengambil posisi ketua aliansi ini. Periking tersenyum. Dia dengan cepat mengalihkan pandangannya kembali ke Yao Lao saat dia berkata, "Karena ini masalahnya, kamu tidak bisa lepas dari tanggung jawab ini." Yao Lao tersenyum pahit setelah mendengar keputusan ini. Dia ragu-ragu sejenak, tetapi dia tidak melakukan perlawanan saat dia berkata, "Karena semua orang mempercayaiku, aku akan mengambil alih posisi ketua aliansi ini untuk sementara. Aku akan menyerahkannya jika seseorang yang lebih cocok muncul." Xiao Yan tersenyum setelah mendengar bahwa posisi ketua aliansi masih berada di tangan Yao Lao. Dia dengan lembut berkata, "Karena ketua aliansi telah dipilih, kita harus memutuskan nama untuk aliansi ini. Aliansi pada akhirnya harus memiliki nama. Hanya dengan begitu semua orang akan merasakan rasa memiliki. Menurut Anda nama apa yang cocok untuk aliansi ini?" Jika seseorang ingin memilih nama, dia secara alami harus memilih nama yang agung dan perkasa. Nama kecil yang kecil hanya akan berakhir sebagai lelucon. Leluhur Hou Yun tampaknya tertarik untuk memilih nama. Dia segera berkata, "Mengapa kita tidak menyebutnya sebagai aula sejati tertinggi?" Sudut mulut Xiao Yan berkedut saat mendengar nama ini. Nama ini, batuk, lawan kita adalah Hall of Souls. Karena mereka menggunakan jiwa sebagai aula, kita harus melampaui mereka dan menggunakan surga sebagai rumah besar. Sebut saja Heaven Mansion. Tetua pertama terbatuk-batuk. Dia merenung sejenak sebelum memberikan saran. Menggunakan jiwa sebagai aula, surga sebagai mansion, Heaven Mansion ini bisa bekerja. Xiao Yan tersenyum sebelum melanjutkan. Namun, langit adalah surga. Mari kita sederhanakan ini. Kami akan menyebut aliansi kami, Sky Mansion. Apa yang kamu katakan? Sky Mansion? Menggunakan langit sebagai mansion, ini memang megah. Leluhur Hou Yun membelai jenggotnya. Dia merasa bahwa nama ini tampak sedikit lebih baik daripada Ultimate Rites Hall miliknya. Haha. Nama itu juga akan berfungsi. Penatua pertama mengangguk dan tertawa. Yao Lao menyeringai setelah mendengar bahwa semua orang setuju. Karena tidak ada yang menyuarakan keberatan, aliansi kita akan disebut Sky Mansion.
Menggunakan langit sebagai mansion jelas lebih sombong daripada Hall of Souls. Aliansi telah terbentuk. Selanjutnya, mari kita minum untuk menghormati aliansi rumah langit yang baru dibentuk ini. Xiao Yan mengangkat cangkir anggur di atas meja, tetapi ekspresinya tiba-tiba menjadi gelap dan dingin sebelum dia bisa mengucapkan semua yang ingin dia katakan. Matanya yang berbahaya melesat ke tengah aula. Ruang di tempat itu tiba-tiba menjadi terdistorsi. Kabut hitam pekat merembes keluar. Pada saat yang sama, suara acuh tak acuh dan tanpa emosi bergema di aula. Rumah langit. Ini mungkin terdengar sedikit mendominasi, tetapi kepala aula ini benar-benar ingin tahu apakah kalian semua akan memiliki kehidupan untuk menikmatinya. Bab 1454, Wakil Kepala Aula Jiwa, Kepala Aula ini. Mata Xiao Yan tiba-tiba menyusut setelah mendengar suara acuh tak acuh ditransmisikan dari ruang yang terdistorsi. Aula Jiwa jelas campur tangan dengan mengirim orang ini. Apalagi, orang ini menyebut dirinya Kepala Aula. Mungkinkah dia adalah Kepala Aula yang sangat misterius dari Aula Jiwa? Kabut hitam terus merembes keluar dari ruang yang terdistorsi. Perlahan-lahan terbentuk menjadi sosok manusia yang benar-benar tertutup kabut hitam di depan semua orang. Kepala Aula dari Aula Jiwa. Mata penatua pertama dari menara pil kecil menembak ke sosok manusia dalam kabut hitam. Tubuhnya yang agak bungkuk mencondongkan tubuh ke depan. Ruang di sekitarnya mulai perlahan berfluktuasi pada saat ini. Mungkin memanggilku sebagai wakil kepala aula lebih baik. Kabut hitam itu sedikit berfluktuasi sementara tawa samar dipancarkan. Sepertinya kamu, wakil kepala aula tidak cukup berani. Karena Anda berani menerobos masuk ke paviliun bintang jatuh saya, Anda harus menggunakan tubuh Anda yang sebenarnya. Sosok ilusi, mungkinkah kamu pemalu? Senyum dingin terangkat ke sudut mulut Xiao Yan. Dengan penglihatannya, dia secara alami merasakan bahwa sosok manusia dalam kabut hitam di depannya hanyalah bayangan dan bukan tubuh yang sebenarnya. Xiao Yan, kamu adalah orang pertama dalam bertahun-tahun yang menyebut kepala ini pemalu. Tawa aneh dipancarkan dari sosok manusia di kabut hitam. Namun, pencapaianmu saat ini telah mengejutkan kepala ini. Jika saya tahu ini akan terjadi, saya akan memusnahkan klan Xiao saat itu. Orang-orang dari Hall of Souls Anda telah mengucapkan kata-kata ini berkali-kali. Mata Xiao Yan sedingin es saat dia perlahan berkata. Namun, jika kamu di sini hanya untuk mengucapkan omong kosong menggunakan statusmu sebagai wakil kepala aula dari Aula Jiwa, maka sosok ilusi ini tidak perlu terus ada. Xiao Yan mulai perlahan mengangkat tangannya saat dia berbicara. Dia mengarahkannya ke sosok ilusi itu. Ruang di sekitar sosok itu mulai berfluktuasi. Alasan kepala suku ini ada di sini secara alami karena Tusi Ancient God Jade di tanganmu. Orang dalam kabut hitam itu tersenyum tipis. Kabut hitam melonjak di depannya sebelum berubah menjadi cermin hitam. Cermin itu berdesir dan sebuah gambar muncul. Gambar itu adalah penjara yang besar dan gelap. Salah satu sel memiliki rantai warna hitam yang melilitnya seperti jaring laba-laba. Sosok yang tampak kuyu duduk di tengah rantai. Banyak rantai seperti ular berbisa membatasi anggota tubuhnya. Wajah Xiao Yan tampak garang saat dia melihat sosok ini. Tubuhnya tiba-tiba berdiri. Aura mengerikan meletus dari tubuhnya, menyebar ke segala arah. Meja dan kursi di sampingnya berubah menjadi debu hampir seketika. Keinginan membunuh yang mengerikan menyebabkan seluruh aula menjadi dingin. Ayah! Xiao Yan dengan erat mengepalkan tangannya. Kukunya menembus telapak tangannya sementara tubuhnya gemetar. Sosok kuyu itu adalah seseorang yang sangat dia kenal. Itu adalah ayahnya, Xiao Zhan. Meskipun dia tidak melihat ayahnya selama bertahun-tahun, Xiao Yan segera merasakan perasaan akrab yang datang dari garis keturunan mereka yang terhubung. Serahkan Tusi Ancient God Jade kepadaku. Kalau tidak, hanya dengan berpikir, hari ini tahun depan akan menjadi peringatan kematian ayahmu. Orang dalam kabut hitam tampaknya sama sekali tidak peduli tentang niat membunuh mengerikan Xiao Yan saat dia dengan dingin berteriak. Berderak. Ekspresi Xiao Yan begitu gelap sehingga menakutkan. Tinjunya mengeluarkan suara retak. Pada saat ini, dia seperti binatang buas. Dia kehilangan akal rasionalnya. Kedua matanya berwarna merah cerah. Keinginan membunuh yang gila membengkak di benaknya. Itu meraung, menuntut agar dia merobek orang ini di depannya menjadi puluhan ribu keping. Xiao Yan, tenang. Tangan halus yang agak sedingin es dengan lembut meraih lengannya sementara keinginan untuk membunuh melonjak di benaknya. Sebuah tangisan lembut khawatir ditransmisikan ke telinganya. Hati Xiao Yan bergetar sedikit setelah mendengar tangisan ini.
Baru kemudian dia mendapatkan kembali pikiran rasionalnya. Dia menghirup beberapa napas dalam-dalam dan menekan keinginan membunuh di dalam hatinya. Wajah ganasnya perlahan mendapatkan kembali ketenangannya yang biasa. Serahkan to si Ancient God Jade. Kabut di sekitar sosok kabut hitam itu berfluktuasi setelah melihat Xiao Yan berangsur-angsur tenang. Dia mengeluarkan tangisan dingin dalam prosesnya. Aku takut jika aku benar-benar menyerahkan giok dewa kuno Tusi kepadamu, ayahku hanya akan mati lebih cepat. Mata Xiao Yan sangat gelap saat mereka menatap sosok di kabut hitam. Dia berkata, trik ini tidak berguna untukku. Bawa ayahku kepadaku jika kamu ingin mendapatkan Tusi Ancient God Jade. Jika tidak, saya hanya akan mengabaikan semua ancaman Anda. Giok kuno di tanganku bisa merasakan jika ayahku masih hidup. Jika kehilangan kontak, saya akan menyerahkannya ke klan Gu. Pada saat itu, kamu tidak akan pernah mendapatkannya. Kamu akan mengabaikan kematian ayahmu karena batu giok kuno. Sosok manusia dalam kabut hitam itu dengan dingin tertawa setelah mendengar kata-kata ini. Xiao Yan samar-samar tersenyum. Wajahnya sekali lagi memulihkan ketenangannya yang biasa. Dia tidak tahu mengapa Hall of Souls begitu ingin mendapatkan Tusi Ancient God Jade. Terlepas dari alasan sebenarnya, batu giok kuno adalah jimat yang melindungi kehidupan ayahnya. Aula jiwa tidak akan berani benar-benar mengambil nyawa ayahnya selama batu giok kuno itu ada. Oleh karena itu, dia tidak bisa menyerahkan batu giok kuno itu sebelum dia bisa menjamin keselamatan Xiao Zhan. Ada kemungkinan besar bahwa Hall of Souls akan benar-benar mengambil nyawa ayahnya saat dia menyerahkannya. Hihi, sungguh orang yang kejam. Memang seperti yang disebutkan Tianzun pertama. Metode seperti itu tidak akan berhasil melawanmu. Saat Xiao Yan mendapatkan kembali ketenangannya, sosok manusia dalam kabut hitam mengerti bahwa skema ini tidak memiliki banyak efek. Xiao Yan tanpa ekspresi. Dia berkata, jika kamu tidak berani mengungkapkan tubuhmu yang sebenarnya, kamu bisa tersesat sekarang. Xiao Yan, kamu harus berhenti bertindak arogan di depan kepala ini. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat melawan Hall of Souls saya hanya dengan mendirikan apa yang disebut Aliansi Sky Mansion ini? Cek, tunggu saja. Setelah kalian semua menyadari kekuatan Hall of Souls saya, Anda secara alami akan menyerah semua harapan. Sosok manusia dalam kabut hitam itu tertawa aneh. Adapun Piltover, Hall of Souls kami biasanya akan memberi Anda beberapa wajah. Tetapi Anda telah menyerah, jadi jangan salahkan Hall of Souls saya karena kejam. Secara kebetulan, kami telah mengincar para alkemis di Piltover Anda untuk waktu yang lama. Saya juga akan menyarankan Sekte Bunga dan Lembah Api Pembakaran untuk tidak terlibat secara acak dalam kekacauan ini. Jika tidak, akan terlambat untuk memikirkan kembali hal-hal ketika faksi Anda dihancurkan. Apakah kamu bisa menelan Piltoverku akan tergantung pada seberapa keras gigimu. Penatua pertama dengan dingin tertawa. Periking dan leluhur Hou Yun menyipitkan mata, tetapi mereka hanya melihat dari samping dengan mata dingin dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Mata Xiao Yan gelap dan dingin saat dia menatap sosok manusia dalam kabut hitam. Dia terlalu malas untuk berdebat dengan yang terakhir. Dia perlahan mengepalkan tangannya, beritahu semua orang setelah kamu kembali bahwa aku akan membunuh setiap dari Hall of Souls dan klan Hun di masa depan. Ruang di sekitar orang dalam kabut hitam itu segera runtuh dengan ledakan saat Xiao Yan mengepalkan tangannya. Kekuatan yang menakutkan meretakkan ruang itu sendiri. Pada saat yang sama, orang dalam kabut hitam itu langsung berubah menjadi tidak ada apa-apanya. Cek, bocah yang sombong. Kamu pikir kamu siapa? Bahkan seseorang sekuat Xiao Xuan dikalahkan oleh tangan klan Hunku. Anda, hanya satu bintang Dou Seng, benar-benar tidak tahu batas Anda. Haha, kepala ini akan menunggu hari itu datang. Selama kamu berani datang, aku secara pribadi akan membunuhmu. Tawa aneh bergema di dalam aula besar setelah sosok manusia dalam kabut hitam menghilang. Tawa itu berlanjut untuk waktu yang lama. Sepertinya aliansi kita sudah lama ditemukan oleh Hall of Souls. Kalau tidak, orang ini tidak akan menunjukkan dirinya dalam upaya untuk menghalangi semua orang yang hadir dan menghalangi aliansi. Yao Lao perlahan berbicara saat dia melihat aula itu berangsur-angsur menjadi sunyi. Aliansi ini pasti menyebabkan Hall of Souls merasa sedikit takut. Jika tidak, mereka tidak akan melakukan hal seperti itu mengingat karakter mereka. Xiao Yan berbicara dengan suara samar. Apakah ada yang pernah mendengar tentang wakil kepala aula itu dari Hall of Souls sebelumnya?
Saya belum pernah mendengar tentang dia. Ada banyak ahli dalam klan Hun. Wakil kepala aula ini mungkin adalah seorang ahli dari dalam klan Hun. Leluhur Hou Yun mengerutkan kening dan tertawa dingin, namun, kekuatan orang ini paling-paling adalah bintang 3 doseng. Kalau tidak, itu tidak akan menjadi bayangan yang tiba hari ini. Sebaliknya, itu akan menjadi orang yang sebenarnya. Dia hanya menyembunyikan dirinya karena dia tidak yakin dia bisa mengalahkan kita semua. Xiao Yan sedikit mengangguk. Wakil kepala aula dari sebelumnya jelas takut dengan barisan mereka. Semuanya, masalah aliansi telah diselesaikan. Apakah ada yang punya pertanyaan terakhir? Mata Xiao Yan menyapu semua orang saat dia melanjutkan. Aula jiwa adalah musuh kuat aliansi ini. Setelah aliansi ini diumumkan kepada publik, Hall of Souls pasti tidak akan tetap tenang. Pada saat itu, kita harus bergandengan tangan dan melawan musuh kita. Penatua pertama Menara Pil, leluhur Hou Yun, Peri King, dan yang lainnya saling memandang. Akhirnya, mereka perlahan menggelengkan kepala. Tak satu pun dari mereka yang biasa-biasa saja. Mustahil bagi mereka untuk takut sampai berubah pikiran karena wakil kepala aula jiwa mengancam mereka. Karena ini masalahnya, kami akan mengumumkan masalah ini dalam beberapa hari. Pada saat itu, saya berharap semua orang akan bertindak untuk membangun lubang cacing di antara masing-masing faksi untuk memperkuat pihak manapun secepat mungkin. Xiao Yan diucapkan dengan suara yang dalam. Iya, semua orang mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Aliansi itu dibentuk. Kemungkinan Hall of Souls akan membuat tanggapan formal terhadap aliansi ini. Masa depan mereka tidak akan damai. Jangan tunda lagi. Kami sekarang akan kembali dan membangun lubang cacing. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk saat dia melihat leluhur Hou Yun dan yang lainnya berdiri untuk pergi. Dia berdiri bersama kelompok Yao Lao dan menyuruh mereka pergi. Matanya menatap sosok mereka yang menghilang dengan cepat. Setelah itu, dia bertukar pandang dengan mereka yang hadir. Mereka semua merasakan badai mendekat. Dataran tengah, yang telah relatif tenang selama bertahun-tahun, kemungkinan akan hidup kembali. Bab 1455, 9 musim semi yang tenang setelah Falling Star Pavilion, Pil Tower, Flower Sect, dan Burning Flame Valley mengumumkan pembentukan Sky Mansion Alliance, seluruh Central Plains diledakkan oleh bom yang sangat besar ini. Kekacauan langsung meletus di seluruh negeri. 4 faksi besar memiliki reputasi yang sangat terkenal di dataran tengah. Salah satu dari mereka dapat dianggap sebagai raksasa. Sebuah faksi seperti Pil Tower tidak bisa lagi digambarkan sebagai raksasa sederhana. Faksi ini memiliki kemampuan yang sangat menakutkan untuk mengumpulkan orang. Itu mungkin tampak sangat lembut selama bertahun-tahun, tetapi selama seseorang tidak bodoh, seseorang akan dapat mendeteksi kekuatan menakutkan yang tersembunyi di balik penampilan malas ini. Barisan dari pembentukan aliansi antara 4 faksi kuat ini berkali-kali lebih kuat dari aliansi Sungai Mendalam sebelumnya. Dibandingkan dengan aliansi Rumah Langit yang baru dibentuk ini, aliansi Sungai Mendalam adalah udang yang sangat biasa. Hanya satu jari acak dari aliansi Rumah Langit dapat menghancurkan aliansi Sungai yang Mendalam. Semua orang bisa membayangkan seberapa besar kekuatan aliansi ini, yang dibentuk oleh 4 faksi, akan membengkak. Jika aliansi besar ini menghadapi Hall of Souls yang sangat besar, mereka tidak perlu lagi merasa takut. Sebuah faksi super baru yang bisa menandingi kekuatan Hall of Souls lahir di Central Plains. Sementara dataran tengah gempar atas berita yang meledak-ledak ini, banyak sekte dan faksi mulai berpikir. Semua orang di dunia berpikir untuk meraih dukungan raksasa ini untuk mendapatkan prospek yang baik. Kekuatan aliansi Rumah Langit ini hanya bisa digambarkan sebagai hal yang mengejutkan. Di masa depan, beberapa faksi di dunia ini bisa dibandingkan dengan mereka. Jika faksi atau individu dapat menikmati perlindungan mereka, itu akan membawa banyak manfaat bagi mereka. Oleh karena itu, pada hari ketiga setelah berita ini dirilis, Paviliun Bintang Jatuh tiba-tiba menjadi sangat hidup. Para pemimpin bertonton faksi telah bergegas menempuh jarak yang sangat jauh untuk mencapai Paviliun Bintang Jatuh. Mereka semua meminta untuk bergabung dengan aliansi ini. Yao Lao dan Xiao Yan tidak menerima semua permintaan yang datang dari mana-mana. Aliansi ini adalah satu-satunya modal mereka untuk melawan Hall of Souls. Secara alami, mereka memandangnya dengan sangat penting. Sebagian besar faksi ini adalah penjaga pagar. Mereka hanya datang kepada mereka karena aliansi itu kuat. Jika aliansi akhirnya kehilangan kekuatannya,
orang-orang ini akan segera pergi. Pada saat itu akan menjadi pukulan bagi moral aliansi. Oleh karena itu, mereka tidak menerima faksi-faksi ini, yang seperti kotoran tikus. Namun, Xiao Yan tidak perlu khawatir tentang hal-hal seperti itu. Karena ini adalah periode waktu yang sibuk, Feng Zunze, yang telah mengelola tugas di wilayah lain dari Paviliun Bintang Jatuh, telah dipanggil kembali oleh Yao Lao. Selama tahun-tahun ini, Feng Zunze dan Yao Lao telah mengelola masalah eksternal dan internal Paviliun Bintang Jatuh. Ini adalah alasan utama untuk perkembangan pesat Paviliun Bintang Jatuh. Meskipun reputasi dan kekuatan Feng Zunze lebih rendah dari Yao Lao, dia lebih baik di Yao Lao dalam hal manajemen. Oleh karena itu, Yao Lao buru-buru mengirim beberapa tetua lainnya untuk mengambil alih tugas Feng Zunze sebelumnya setelah aliansi berhasil. Kemudian Feng Zunze bergegas kembali dan menyelesaikan semua tugas yang merepotkan ini. Jelas tidak perlu meragukan kemampuan Feng Zunze untuk mengatur. Segera setelah kembali ke Paviliun Bintang Jatuh, dia mulai menyelesaikan berbagai tugas. Setelah banyak tugas diselesaikan secara tertib oleh Feng Zunze, baik Xiao Yan dan Yao Lao akhirnya merasa sedikit malu. Mengikuti aliran waktu, beberapa faksi melewati proses seleksi yang ketat dan berhasil bergabung dengan Aliansi Rumah Langit. Ini memungkinkan reputasi aliansi ini untuk terus meningkat sedikit demi sedikit. Jika siklus positif ini berlanjut, potensi Aliansi Rumah Langit tidak diragukan lagi akan sedikit menakutkan dengan bantuan Piltover. 4 faksi besar telah memanfaatkan sepenuhnya periode waktu ini untuk membangun lubang cacing. Sekarang, mereka akan dapat dengan cepat saling membantu. Hanya dengan begitu mereka dapat dianggap sebagai aliansi yang menyerang dan bertahan bersama. Namun, Xiao Yan merasa sedikit mengejutkan bahwa Hall of Souls tidak melakukan apa-apa saat aliansi sedang sibuk. Seolah-olah mereka tidak perlu peduli dengan aliansi yang dapat mengancam mereka. Terlepas dari apa yang dilakukan Hall of Souls, kelompok Xiao Yan telah memutuskan untuk mendirikan Information Hall khusus setelah beberapa diskusi. Tujuan aula informasi ini adalah untuk menyelidiki semua cabang aula jiwa yang telah dibuat di dataran tengah. Seseorang harus selalu mengetahui musuhnya sebagaimana ia mengenal dirinya sendiri. Hall of Souls adalah musuh terbesar mereka. Oleh karena itu, aliansi perlu menyadari lokasi mereka. Setelah waktunya matang, mereka bahkan mungkin bisa berubah dari pasif menjadi aktif. Harus dikatakan bahwa kerjasama dari 4 faksi besar setelah pembentukan aliansi sangat hebat. Dalam waktu setengah bulan, 2 aula cabang Hall of Souls telah ditemukan. Meskipun mereka telah menderita beberapa kerugian selama pencarian, mereka masih mendapatkan banyak. Xiao Yan merasakan dorongan untuk melenyapkan aula cabang ini secara pribadi, tetapi dia menekan dorongan ini setelah menenangkan diri. Meskipun kekuatan aliansi telah meningkat, mereka akan berakhir dalam situasi di mana tidak ada yang akan menang jika mereka bertarung sampai mati dengan Hall of Souls sekarang. Akhir cerita ini bukanlah yang diinginkan Xiao Yan karena masih ada klan Hun yang lebih menakutkan di belakang Hall of Souls. Aliansi mungkin merupakan senjata tajam yang digunakan untuk melawan Hall of Souls, tetapi itu juga merupakan kekuatan yang kuat untuk menghalangi Hall of Souls. Itu harus memiliki kekuatan yang kuat setiap saat. Jika tidak, aliansi ini pada akhirnya akan berakhir dalam situasi yang sama dengan leluhur Xiao Xuan. Aliansi ini hanya dalam masa pertumbuhan. Setelah semuanya stabil di masa depan, pengaruh dan kemampuan Piltover bahkan mungkin menarik beberapa Banseng atau bahkan beberapa iblis tua Doseng yang hidup dalam isolasi. Jika mungkin untuk menyerap mereka ke dalam aliansi, mereka benar-benar akan menguntungkan aliansi. Oleh karena itu, aliansi Rumah Langit, saat ini tidak bisa arogan hanya karena peningkatan kekuatan baru-baru ini. Mereka hanya akan berhasil berurusan dengan Hall of Souls dan klan Hun jika mereka mengumpulkan kekuatan secara perlahan dan selalu siap. Mereka diam-diam akan mengumpulkan kekuatan dan menunggu waktu yang tepat untuk melepaskannya. Sementara aliansi sedang mencari lokasi Hall of Souls, aliansi juga memilih beberapa ahli yang sangat kuat untuk membentuk beberapa tim kecil. Tim-tim ini diciptakan untuk mencegah Hall of Souls dari terus menangkap jiwa-jiwa alkemis aliansi. Tim kecil ini akan menjelajahi wilayah aliansi. Mereka akan bergegas dengan kecepatan tercepat jika mereka menemukan sinyal aliansi yang meminta bantuan. Perlindungan khusus ini tidak diragukan lagi menyenangkan para alkemis dari Piltover. Beberapa alkemis, yang tidak senang dengan Piltover yang melepaskan sikap netralnya,
secara bertahap menerima perlindungan dan manfaat yang diberikan aliansi ini kepada mereka. 1 bulan berlalu dengan tenang sementara aliansi ini ramai dengan aktivitas dan melepaskan potensi yang mengejutkan. Xiao Yan, Yao Lao, Kailin, Dokter Peri Kecil, dan beberapa lainnya duduk di halaman yang tenang di dalam paviliun bintang jatuh. Itu adalah kesempatan langka bagi mereka untuk berkumpul bersama. Masa sibuk ini membuat mereka semua tidak bisa membebaskan diri. Masih belum ada reaksi dari Hall of Souls. Jika saya menebak dengan benar, mereka harus menunggu api teratai setan pemurnian yang akan muncul dalam 9 bulan. Yao Lao mengangkat cangkir tehnya. Dia menyesapnya sebelum perlahan mengungkapkan pikirannya. Bagaimana mereka bisa mengetahui informasi apapun tentang api teratai iblis pemurnian? Xiao Yan merajut alisnya. Berita ini adalah sesuatu yang dia pelajari setelah menghabiskan lebih dari 1 dekade mengumpulkan semua fragmen peta. Bagaimana mungkin klan Hun mengetahuinya? Hal-hal yang diketahui klan Hun jauh melebihi apa yang bisa kau bayangkan. Yao Lao tersenyum tipis dan berkata, ini juga bukan pertama kalinya Purifying Demonic Lotus Flame muncul. Mereka telah ada selama bertahun-tahun, dan mungkin memiliki catatan tentang itu. Xiao Yan sedikit terdiam setelah mendengar penjelasan ini. Tangannya mengusap dahinya tanpa disadari. Jika cahaya misterius di dalam kepalanya tidak berguna, itu benar-benar sia-sia untuk mencari semua fragmen peta. Masih ada 9 bulan sebelum api teratai iblis pemurnian akan muncul. Anda juga harus melakukan persiapan. Hall of Souls pasti akan mengirimkan individu yang benar-benar kuat untuk merebutnya. Oleh karena itu, kita harus mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan kita sebanyak mungkin. Yao Lao berbicara. Tidak mudah untuk maju bahkan sedikit di dalam kelas Doseng. Dalam 3 bulan lagi, saya harus dapat mencapai tingkat menengah Doseng 1 bintang. Pada tingkat ini, saya hanya akan, paling-paling, berada di puncak kelas 1 bintang Deku Seng setelah 9 bulan. Xiao Yan berkata tanpa daya. Aku tidak sedang membicarakanmu. Saya berbicara tentang Kailin. Dia adalah piton 7 warna surga menelan. Selama dia diberi energi yang cukup, dia akan dengan cepat maju ke kelas Banseng. Tubuh fisik The Heaven Swallowing Piton kuat. Dia akan mampu melawan Doseng yang asli. Jika dia bisa maju ke kelas Banseng, dia akan sangat membantumu. Yao Lao tertawa. Pacar kecilmu di klan Gu itu dikabarkan telah melakukan retret setelah meninggalkan daerah Wastelen kuno. Begitu dia keluar dari retretnya, klan Gu akan mendapatkan tambahan elit Doseng. Pada saat itu, jika kita memanggilnya untuk bergabung dengan kita, dia pasti juga akan sangat membantu. Xiao Yan hanya bisa tersenyum pahit setelah mendengar kata-kata Yao Lao. Kailin dan Sun Er keduanya memiliki potensi luar biasa besar. Salah satunya adalah Seven Colored Heaven Swallowing Piton, sebuah eksistensi yang bahkan lebih langka dari Ancient Void Dragon, sementara yang lain memiliki Divine Bloodline yang legendaris. Mereka akan bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha saat berlatih. Xiao Yan tampak biasa saja jika dibandingkan dengan mereka, tetapi pada akhirnya ada banyak ketidakadilan di dunia ini. Jika Xiao Yan fokus pada ketidakadilan ini, dia tidak akan bisa mencapai prestasinya saat ini. Meskipun Seven Colored Heaven Swallowing Piton akan dapat maju selama memiliki energi untuk melakukannya, energi yang dibutuhkan sangat menakutkan. Kemana kita bisa pergi dan menemukan tempat harta karun yang begitu menakutkan? Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Ada tempat di dunia ini yang bisa membantu Kailin meredam tubuh fisiknya. Terlebih lagi, dia memiliki batu esensi 9 warna, yang sangat langka. Jika dia sangat beruntung, dia bahkan mungkin bisa berevolusi menjadi eksistensi yang sebanding dengan Raja Ular Surga kuno, surga 9 warna menelan piton. Yao Lao menyipitkan matanya. Dia tersenyum kecil saat berbicara. Di mana? Kedua mata Xiao Yan dan Kailin dengan cepat tertuju pada Yao Lao. 9 musim semi tenang 9 tenang suku piton Deep Ground Piton. Yao Lao tertawa. Matanya tiba-tiba menatap Xiao Yan saat dia berkata, jika kamu ingin menaklukkan api iblis teratai pemurnian, mata air 9 tenang ini adalah tempat yang harus kamu kunjungi. Bab 1456, Pil Musim Semi Kuning 9 Ying, mengapa? Xiao Yan sedikit terkejut setelah mendengar kata-kata Yao Lao. Jangan bilang padaku bahwa kamu berpikir bahwa tidak ada yang salah saat menaklukkan api teratai iblis pemurni hanya karena kamu telah mencapai kelas Doseng, kan? Mata Yao Lao sedikit aneh saat dia menatap Xiao Yan dan tertawa.
Kamu bahkan tidak bisa melakukan ini. Sudut mulut Xiao Yan berkedut. Menelan api surgawi yang berada di peringkat dekat akhir tidak akan lagi secara signifikan meningkatkan kekuatannya. Namun Yao Lao saat ini mengatakan bahwa kekuatan ini masih belum mencukupi. Tidakkah ini sedikit terlalu mengejutkan? Hanya ada satu dari masing-masing dari 3 api surgawi teratas di peringkat api surgawi. Bagaimana bisa begitu mudah untuk menaklukkan objek suci jenis ini yang telah menakuti semua makhluk? Yao Lao menggelengkan kepalanya dan dengan lembut menghela nafas. Saya telah membaca beberapa teks kuno saat Anda berada di retret Anda. Teks secara singkat menyebutkan beberapa informasi yang berkaitan dengan api teratai iblis pemurnian. Api iblis muncul sekali setiap 1000 tahun, tetapi tidak ada yang bisa menaklukkannya bahkan sekarang. Anda harus bisa memahami sedikit lebih banyak dari ini. Ekspresi Xiao Yan berubah. Dia memiringkan tubuhnya setuju. Kelahiran api teratai iblis pemurni akan menarik para ahli puncak dunia ini, tetapi tidak ada yang berhasil menjinakkannya bahkan dengan banyak penampilannya. Ini saja sudah cukup untuk membuktikan betapa menakutkannya itu. Karena para ahli puncak itu akhirnya gagal, Xiao Yan tidak akan bisa menaklukkannya dengan kekuatan Dou Sheng tingkat awal 1 bintang. Kamu harus bersiap untuk menaklukkan api teratai iblis pemurnian. Ekspresi Yao Lao muram saat dia berbicara. Xiao Yan sudah menyombongkan kekuatan Dou Sheng. Jika dia diberi api surgawi biasa untuk ditelan, kekuatannya tidak akan meningkat banyak, jadi jika dia ingin meningkatkan kekuatannya secara signifikan lagi, dia perlu mencari 3 api surgawi teratas. Apakah 9 musim semi tenang itu memiliki sesuatu yang kita butuhkan? Xiao Yan bertanya. Iya. Yao Lao perlahan mengangguk. Dia mengepalkan tangannya, dan sebuah gulungan kuno berwarna merah tua muncul di dalamnya. Gelombang riak dingin menyebar saat gulungan itu muncul. Riak-riak ini memenuhi udara di sekitarnya. Seolah-olah lautan awan yang dingin telah muncul. Gulungan ini cukup misterius. Ini adalah formula obat tingkat 9 yang saya habiskan dengan banyak harga untuk mendapatkannya. Ini disebut pil musim semi kuning 9 yin. Saat Anda menaklukkan api teratai iblis pemurni, Anda dapat memasukkannya ke dalam tubuh api teratai iblis pemurni. Kekuatan yin yang ekstrim akan melemahkan api iblis, meningkatkan peluang untuk berhasil menaklukkannya. Yao Lao menggosok gulungan kuno ini. Dia telah membayar mahal untuk formula obat ini untuk mengambilnya dari tangan seorang guru alkemis. Namun, kamu membutuhkan bahan utama untuk memperbaiki pil musim semi kuning 9 yin ini. Bahan itu adalah kristal darah musim semi. Kristal darah musim semi ini hanya terbentuk di bagian bawah mata air. Karenanya, Anda harus melakukan perjalanan ke mata air 9 tenang dalam 9 bulan ini. Di sana Anda perlu mendapatkan kristal darah musim semi dan kemudian menemukan waktu untuk memperbaiki pil musim semi kuning 9 yin. Hanya dengan melakukan ini Anda akan memiliki peluang lebih tinggi untuk menaklukkan api teratai setan pemurnian. Mata Xiao Yan menatap gulungan kuno berwarna merah tua. Dia perlahan mengangguk beberapa saat kemudian. Api teratai iblis pemurni benar-benar terlalu penting baginya. Karena itu, dia harus mendapatkannya terlepas dari apa yang terjadi. Jika dia gagal kali ini, menunggu 1000 tahun lagi hingga api iblis muncul lagi akan sangat sulit baginya. Sudah bertahun-tahun sejak saya menyiapkan sesuatu untuk menelan api surgawi. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas setelah menerima gulungan kuno berwarna merah tua. Dia hanya memurnikan beberapa pil obat untuk menelan api surgawi ketika dia menelan api inti teratai hijau dan api hati jatuh. Sejak itu, dia hanya menelan api surgawi lain yang dia temukan. Tidak perlu menyiapkan apapun. Tidak terduga bahwa dia perlu melakukan langkah-langkah lama ini lagi. Tidak ada jalan lain. Api teratai iblis pemurni bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan 3000 api pembakaran. Bayangkan saja betapa hebatnya orang suci teratai iblis pemurni itu. Ada desas-desus bahwa kematiannya adalah karena serangan balik dari api teratai setan pemurnian. Yao Lao menjelaskan. Oh, hati Xiao Yan bergetar setelah mendengar rumor ini. Wajahnya menunjukkan ekspresi serius. Suci teratai iblis pemurni itu setidaknya adalah bintang 9 Dou Sheng. Bahkan ahli seperti itu akhirnya mati karena api teratai iblis pemurnian. Kekuatan Dou Sheng 1 bintangnya benar-benar tidak mencukupi. Sepertinya aku harus menyiapkan pil musim semi 9 yin ini. Xiao Yan perlahan mengangguk. Dia segera berkata, apakah mata air 9 tenang dikelola oleh piton tanah dalam yang tenang? Ya, mata air 9 tenang terletak jauh di bawah tanah.
Tempat itu adalah wilayah dari Nine Serene Deep Ground Python. Mereka memandang tempat itu sebagai tanah suci. Setiap 9 Serene Deep Ground Python yang akan naik peringkat akan meresap di dalamnya. Perendaman akan memperlancar terobosan mereka. Namun, mata air di Nine Serene Deep Ground Python memiliki afinitas gelap dan dingin. Ini adalah tempat pelatihan misterius untuk ular magical beast yang memiliki afinitas ini. Namun, bahkan saya tidak berani menjelajah jauh ke dalamnya karena mata air 9 tenang terlalu gelap dan dingin. Yao Lao berbicara dengan suara serius. Untungnya, kamu memiliki 4 jenis api surgawi. Dengan api surgawi yang melindungi tubuh Anda seharusnya bisa mencapai bagian terdalam dari mata air 9 tenang untuk mendapatkan kristal darah musim semi. Tempat itu juga bisa dianggap sebagai tanah suci bagi Kailin. 7 warna surga menelan piton adalah spesies ular surgawi sedangkan 9 warna surga menelan piton adalah eksistensi yang sebanding dengan Raja Piton surga kuno. Jika Kailin berhasil berevolusi dalam 9 musim semi tenang, kekuatannya pasti akan melambung tinggi. Yao Lao tersenyum dan berkata, jika dia berevolusi menjadi 9 warna surga menelan piton, bentuk ular yang bisa dia ubah akan dapat melahap seluruh pegunungan. Itu bahkan akan bisa melahap langit itu sendiri. Xiao Yan mengangguk. The Seven Colored Heaven Swallowing Python dengan sendirinya langka, tetapi Nine Colored Heaven Swallowing Python bahkan lebih langka. Bahkan selama zaman kuno, itu jarang muncul. Dia tidak akan meragukan kekuatan Kailin setelah dia berhasil berevolusi. Karena mata air 9 Serene dikelola oleh Python 9 Serene Deep Ground, mereka secara alami akan menghentikan kita untuk masuk. Xiao Yan menyuarakan pikirannya. The Nine Serene Deep Ground Python juga merupakan salah satu dari 3 suku besar di dunia binatang ajaib. Kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Pasti akan ada ahli puncak sejati yang hadir. Sepertinya perjalanan ini tidak akan santai. Dengan kekuatanmu saat ini, sangat sedikit suku Python 9 Serene Deep Ground yang bisa mengalahkanmu. Setan-setan tua yang menyembunyikan diri tidak akan sering muncul. Tentu saja, jika itu benar-benar terjadi, Anda dapat merobek token spasial. Saya akan sering bersama leluhur Hou Yun selama periode waktu ini. Kami akan bergegas jika kami dipanggil. Dengan kekuatan aliansi Mansion Langit kita saat ini, kita tidak perlu takut pada mereka. Yao Lao tertawa. Xiao Yan tersenyum setelah mendengar kata-kata Yao Lao. Paviliun bintang jatuh mungkin tidak sebanding dengan suku Python 9 tanah dalam, tetapi aliansi telah terbentuk. Dengan kekuatan aliansi, tidak ada lagi kebutuhan bagi mereka untuk takut pada suku Python 9 tenang Deep Ground. Kalau begitu, kita harus pergi besok karena kita terdesak waktu. Xiao Yan juga mengerti bahwa mereka sedikit ketat dalam hal waktu. Mereka mendekati waktu ketika api teratai setan pemurnian akan muncul. Dia perlu memperbaiki pil musim semi 9 yin sebelum peristiwa itu terjadi. Kalau tidak, jika dia akhirnya gagal menaklukkan api teratai iblis pemurni, dia bahkan tidak akan bisa menyesal karena gagal. Ya, kamu dapat yakin bahwa aku akan memastikan bahwa masalah aliansi diurus. Yao Lao tersenyum dan mengangguk. Saat langit berubah cerah keesokan paginya, Xiao Yan memimpin Kailin, dokter peri kecil, dan King Tan keluar dari paviliun bintang jatuh. Mereka bergegas ke wilayah binatang. Ini bukan pertama kalinya Xiao Yan menuju ke wilayah binatang, jadi dia cukup akrab dengan rutenya. Kekuatannya telah melonjak. Secara alami, kecepatannya berkali-kali lebih cepat. Perjalanan, yang akan memakan waktu beberapa hari di masa lalu, dilakukan dalam setengah hari. Kelompok Xiao Yan tidak tinggal di satu tempat lama setelah memasuki wilayah binatang. Mereka menuju ke wilayah di mana suku Python 9 tenang Deep Ground berada. Pemukiman sebenarnya dari suku Python 9 Serene Deep Ground berada jauh di bawah tanah meskipun mereka memiliki banyak cabang di permukaan. Angka-angka yang dibanggakan suku ini dapat menempati peringkat teratas dari 3 klan besar, tetapi jumlahnya yang besar mengakibatkan garis keturunannya menjadi tidak murni. Berdasarkan perkiraan sesepuh dari 9 Serene Deep Ground Python, garis keturunan kuno dari semua anggota suku dari 9 Serene Deep Ground Python akan habis dalam 100 tahun jika ini terus berlanjut. Pada saat itu, Python 9 tenang Deep Ground akan berakhir dalam situasi di mana mereka mirip dengan binatang ajaib biasa. Banyak pertengkaran terjadi di dalam suku Python 9 tenang Deep Ground karena masalah ini. Namun, tanpa suplemen dari garis keturunan kuno, hanya masalah waktu untuk hari itu datang pada tingkat yang mereka kembangkan.
The Nine Serene Ground Abyss adalah terowongan kunci yang menuju ke dunia bawah tanah. Itu juga ditempati oleh suku Piton Nine Serene Deep Ground. Oleh karena itu, pertahanannya cukup ketat, tetapi pertahanan yang ketat ini adalah sesuatu yang hanya menghalangi para ahli biasa. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, pertahanan seperti itu bahkan tidak akan bisa mendeteksi sosoknya. Kelompok Xiaoyan muncul di puncak gunung tidak jauh dari jurang yang dalam. Xiaoyan melirik pertahanan yang ketat, hanya untuk menggelengkan kepalanya. Dia baru saja akan mengaktifkan kekuatan spasial untuk membawa semua orang ke jurang yang dalam ketika suara angin yang deras tiba-tiba dipancarkan dari jarak yang cukup dekat. Beberapa sosok melintas dan bergegas dari cakrawala. Mereka muncul di atas jurang yang dalam beberapa kilatan. Orang-orang ini, mereka tampaknya adalah anggota suku naga Void kuno. Xiaoyan melihat beberapa sosok saat kejutan melintas di wajahnya. Ada sulur garis keturunan naga Phoenix di dalam tubuhnya. Secara alami, dia memiliki kemampuan khusus untuk merasakan darah naga Void kuno, tetapi dia terkejut menemukan bahwa dia akan bertemu dengan anggota suku naga Void kuno di tempat ini. Mungkinkah Ziyan telah mengirim mereka? Namun, dia harus keluar untuk menyelesaikan masalah dari 3 raja naga besar lainnya. Mengapa dia mengirim orang ke suku Piton 9 Tenang Deep Ground karena mereka tidak memiliki hubungan dengan mereka? Xiaoyan mengerutkan kening. Sebuah pikiran dengan cepat melewati hatinya saat fluktuasi menyebar dari tubuhnya. Fluktuasi ini dengan cepat menyebar. Segera setelah fluktuasi ini menyebar, suara yang terhenti ditransmisikan ke telinganya melalui udara. Raja Naga, Pengiriman. Bab 1457, Situasi Suku Naga, Raja Naga. Ekspresi Xiaoyan berubah setelah mendengar istilah ini. Dia secara alami mengerti bahwa suku naga Void kuno telah dibagi menjadi 4 faksi. Selain Pulau Naga Timur yang diduduki Ziyan, 3 pulau naga besar lainnya semuanya dikendalikan oleh 3 Raja Naga besar. Gelar ini, Raja Naga, hanya digunakan untuk menyebut ketiga kepala pulau itu karena mereka memiliki kekuatan besar. Mereka bukan orang yang dikirim oleh Ziyan. Sebaliknya, mereka berasal dari 3 pulau naga besar lainnya. Xiaoyan mengerutkan kening. Dia belum menerima berita apapun terkait dengan suku naga Void kuno setelah meninggalkan Pulau Naga Timur saat itu. Pulau itu terletak di dalam ruang kosong. Terlepas dari seberapa intens pertempuran yang meletus di antara mereka, itu tidak akan bisa mencapai dataran tengah. Sepertinya tidak ada orang lain selain suku naga Void kuno sendiri yang tahu bahwa mereka sedang dalam perang saudara. Aku ingin tahu Raja Naga mana yang mengirim orang-orang ini. Mereka telah meninggalkan ruang kosong untuk datang ke suku Piton Nine Serene Deep Ground. Kemungkinan mereka merencanakan sesuatu. Mata Xiaoyan berkedip. Ziyan seharusnya berhasil keluar dari retretnya setelah bertahun-tahun. Setelah dia keluar dari retretnya, dia pasti harus menyelesaikan perang saudara suku naga kuno. Namun, jika dia ingin menyatukan suku naga kuno, dia harus terlebih dahulu menghabisi 3 raja naga besar. Meskipun Xiaoyan tidak tahu seberapa kuat ketiga raja naga itu, mereka pastilah Do Sheng yang asli. Namun demikian, Xiaoyan tidak tahu berapa banyak bintang yang telah mereka capai. Sepertinya aku perlu mencari waktu untuk memasuki alam kosong dan menyelidiki. Kekuatan Ziyan mungkin telah meningkat setelah dia mundur dengan bantuan garis keturunan naga Phoenix, tetapi ketiga raja naga besar itu juga sangat luar biasa. Aku harus pergi dan membantunya. Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Apalagi, jika suku naga Void kuno berhasil bersatu kembali, kekuatannya pasti akan melambung tinggi. Dengan hubungannya dengan Ziyan, dia akan mampu menarik naga Void kuno ke dalam aliansi. Pada saat itu, lupakan Hall of Souls, bahkan klan Hun tidak akan berani meremehkan mereka. Mata Xiaoyan melihat beberapa sosok itu dari jauh. Beberapa dari mereka mengobrol dengan beberapa pemimpin di jurang yang dalam sebelum para pemimpin jurang membuka jalan dan membiarkan kelompok ini masuk. Suku naga Void kuno biasanya memandang rendah suku binatang ajaib lainnya. Aku bertanya-tanya mengapa Raja Naga ini mengirim orang ke sini. Xiaoyan mengerutkan kening. Dia segera melambaikan lengan bajunya. Sebuah kekuatan spasial yang kaya menyebar dan melilit kelompok Kailin. Setelah itu, ruang bergetar saat semua orang menghilang. Beberapa sosok dengan cepat bergegas menuju bawah tanah yang gelap. Beberapa angka ini cukup kuat. Selain itu, tubuh fisik mereka juga tampak sangat kuat. Mereka tidak melepaskan Douki. Tubuh mereka seperti bintang jatuh yang terbang di bawah tanah.
Suara angin bersiul terus muncul. Komandan Qin, saya ingin tahu apakah kita akan mendapat balasan dari suku Piton 9 Tenang Deep Ground kali ini. Jika mereka bersedia membantu, kita akan dapat sepenuhnya mengalahkan Pulau Naga Timur dan menang dalam perang ini. Seorang pria menoleh saat turun. Dia bertanya kepada seorang pria besar, yang berada tidak jauh di depannya, sebuah pertanyaan. Orang ini jelas sangat kuat. Meskipun suara angin sangat keras, suaranya masih berhasil ditransmisikan ke telinga pria besar itu. Kita harus bisa sukses. Pulau Naga Utara kami pernah memiliki darah esensi yang ditinggalkan oleh ular surga kuno. 9 ular tanah dalam yang tenang ini menjadi gila saat mencari hal-hal yang memiliki garis keturunan kuno mereka. Selain itu, kami telah sepakat untuk memberi mereka segala macam manfaat. Mereka pasti tidak akan bisa menolak kita. Pria besar di depan memiliki wajah persegi dan alis yang sangat tebal. Dia samar-samar mengeluarkan tekanan. Jelas, dia adalah seseorang yang biasanya berada dalam posisi otoritas. Namun, ada Kaisar Naga sejati di Pulau Naga Timur. Kami, seorang pria ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Garis keturunan kerajaan dalam suku Naga Void kuno menekan seorang prajurit biasa. Memikirkan musuh mereka sebagai naga kuno yang memiliki garis keturunan kerajaan asli saja akan membuat hati para prajurit naga kuno merasa sedikit tidak wajar. Tidak ada gunanya mengatakan semua ini. Apalagi, siapa yang tahu apakah itu kebenaran? Raja Naga adalah seseorang dengan garis keturunan kerajaan asli. Kita hanya perlu mendengarkan perintahnya. Pria besar itu merajut alisnya saat dia menjawab dengan suara yang dalam. Dipahami. Orang-orang dari sebelumnya hanya bisa dengan patuh setuju setelah mendengar kata-kata pria besar itu. Pria besar yang disebut Komandan Qin dengan dingin mendengus di dalam hatinya. Tangannya yang besar melambai. Dia baru saja akan meningkatkan kecepatannya ketika dia melihat beberapa sosok di udara tidak jauh di bawah. Matanya yang acuh tak acuh perlahan menyapu mereka. Ini bukan anggota suku Piton 9 Tenang Deep Ground. Hati-hati. Pria besar itu adalah orang yang berhati-hati. Dia berteriak dengan suara yang dalam setelah melihat beberapa sosok itu. Otot-ototnya mulai menegang pada saat yang sama saat dia bersiap memasuki kondisi siap tempur. Yang di depan, tersesat. Komandan Qin mengepalkan tinjunya saat dia berteriak dengan suara dingin. Tetaplah di sini. Aku punya beberapa hal untuk ditanyakan. Sosok kurus dari kelompok itu perlahan mengangkat kepalanya ketika dia mendengar tangisan dingin. Orang itu adalah Xiao Yan. Pada saat ini, dia telah mengangkat tangannya dan mengepalkannya ke arah Komandan Qin. Menyerang. Ekspresi Komandan Qin menjadi dingin setelah melihat Xiao Yan mengangkat tangannya. Douqi yang agung segera keluar dari tubuhnya. Namun, Douqi ini baru saja melonjak ketika dia terkejut menemukan bahwa ruang di sekitarnya telah benar-benar memadat. Mereka seperti boneka yang dikendalikan oleh yang lain dan telah kehilangan semua kemampuan untuk melawan. Mereka perlahan turun dan berhenti di depan sosok kurus itu. Kamu siapa? Kami adalah anggota dari suku Naga Void kuno. Badai besar muncul di hati Komandan Qin setelah melihat bahwa serangan acak Xiao Yan dapat menahan mereka semua. Dia adalah bintang 5 Douzun tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Namun, kekuatan ini tidak menimbulkan perlawanan sedikit pun pada tangan orang di depannya. Apakah Anda orang-orang dari Pulau Naga Utara, Pulau Naga Selatan, atau Pulau Naga Barat? Xiao Yan melirik Komandan Qin dan bertanya dengan suara lemah. Mata Komandan Qin segera menyusut setelah mendengar pertanyaan ini. Hanya anggota klan yang menyadari bahwa suku Naga Void kuno telah terpecah menjadi 4 pulau. Bagaimana manusia ini, yang tiba-tiba muncul, mengetahui rahasia seperti itu? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Komandan Qin tidak mengungkapkan apapun meskipun merasa terkejut di dalam hatinya. Sebaliknya, dia hanya berteriak dengan suara keras. Xiao Yan tanpa ekspresi. Jarinya dengan lembut menekan Komandan Qin. Sebuah lubang berdarah muncul di tubuhnya dengan bang. Darah segera mengalir darinya. Darah Komandan Qin seperti aliran kecil yang menetes ke dalam jurang. Kamu. Tubuh Komandan Qin gemetar setelah menderita serangan ini. Matanya dengan marah menatap Xiao Yan. Bang bang bang. Ekspresi Xiao Yan tidak berfluktuasi karena sikap pantang menyerah Komandan Qin. Xiao Yan terus menekan dengan jarinya. Satu lubang berdarah demi satu menghancurkan tubuh Komandan Qin. Dalam sekejap, darah segar menutupi tubuh Komandan Qin. Penampilan itu menyebabkan kulit kepala beberapa orang menjadi mati rasa. Tubuh naga Void kuno sangat kuat,
Tetapi tubuh fisik yang kuat ini tampak seperti kembang tahu terlemah di tangan pemuda ini. Setiap jari bisa membuat lubang di dalamnya. Menurut laju darah yang mengalir keluar dari tubuh Anda akan benar-benar kehilangan semua darah di dalam tubuh Anda dalam waktu 5 menit. Kamu harus menyadari nasib terakhir dari naga Void kuno yang telah benar-benar kehabisan darahnya, kan? Xiao Yan dengan acuh tak acuh menjelaskan situasinya. Komandan Qin dengan dingin gemetar setelah mendengar penjelasan ini. Kekuatan naga Void kuno mirip dengan binatang ajaib kuno lainnya. Semua kekuatan mereka berasal dari garis keturunan mereka. Jika darah mereka habis, mereka akan menjadi rentan. Bahkan jika seseorang bisa mendapatkan kembali kekuatannya di masa depan, kekuatannya masih akan melemah secara bertahap. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditanggung oleh prajurit naga kuno, yang menginginkan kekuatan. Kami dari Pulau Naga Utara. Siapa sebenarnya kamu? Pulau Naga Utara kami tidak pernah menyinggung orang kuat sepertimu. Komandan Qin menghirup udara dalam-dalam dan akhirnya menjawab dengan suara serak. Seperti apa situasi naga Void kuno saat ini? Xiao Yan perlahan bertanya. Pada saat ini, suku naga kuno telah turun ke perang saudara. 3 pulau naga besar telah bersama-sama menyerang Pulau Naga Timur. Namun, itu berakhir dengan jalan buntu karena Kaisar Naga baru telah muncul di Pulau Naga Timur. Terlebih lagi, Kaisar Naga telah memanggil kembali para sesepuh naga kuno yang sedang berlatih di alam kosong. Kekuatan mereka telah membubung. Komandan Qin ragu-ragu sejenak, tapi dia akhirnya menjawab dengan jujur setelah mengalami metode Xiao Yan. Apakah akhirnya dimulai? Xiao Yan sedikit mengernyit dan menghela nafas pelan di dalam hatinya. Ziyan tidak memiliki waktu yang mudah saat ini. Apa tujuanmu datang ke suku Piton 9 Tenang Deep Ground? Xiao Yan bertanya. Untuk membentuk aliansi dengan suku Piton 9 Serene Deep Ground untuk berurusan dengan Pulau Naga Timur bersama-sama. Komandan Qin mengatupkan giginya saat dia menjawab. Kalian semua telah meninggalkan kebanggaan naga Void kuno. Anda berencana mencari penguatan eksternal untuk mengatasi konflik internal Anda. Ekspresi Xiao Yan berubah saat dia berteriak. Ini adalah keputusan dari 3 Raja Naga Besar. Itu bukan sesuatu yang bisa kita kendalikan. Selain itu, masalah aliansi telah didiskusikan dengan suku 9 naga dalam yang tenang sejak lama. Kami hanya di sini untuk menerima balasan mereka kali ini. Bahkan jika kamu menangkap kami, akan ada orang lain yang akan datang. Bala bantuan apa lagi yang dicari oleh 3 Raja Naga Besar selain suku 9 naga dalam yang tenang? Xiao Yan terdiam sesaat sebelum tiba-tiba bertanya. Tubuh Komandan Qin langsung menegang setelah mendengar pertanyaan ini. Berbicara, Xiao Yan menekan jarinya ke depan merasakan Komandan Qin tegang. Sebuah tangisan yang dalam dikeluarkan. Mereka telah mengundang suku Heaven Demon Phoenix. Suku Heaven Demon Phoenix telah setuju untuk membantu, tetapi mereka ingin 3 Raja Naga yang agung setuju untuk menangkap dan menyerahkan Kaisar Naga yang baru kepada mereka. Hati Komandan Qin terasa dingin setelah merasakan keinginan untuk membunuh dari suara Xiao Yan. Dia buru-buru menjawab. Petik 2 tanda seru petik 2. Ekspresi Xiao Yan berubah suram setelah kata-kata itu terdengar. Dia tidak menyangka ketiga Raja Naga akan bertindak tidak tahu malu ini. Mereka tidak hanya melanggar peraturan suku dan melibatkan suku lain dalam konflik internal, tetapi mereka bahkan berjanji untuk menyerahkan Kaisar Naga suku kepada musuh resmi mereka, suku Heaven Demon Phoenix. 3 ini. Mata Xiao Yan gelap dan padat. Dia mengerti dengan jelas bahwa jika suku Heaven Demon Phoenix dan 9 Serene Deep Ground Piton membentuk aliansi dengan 3 Pulau Naga Besar, Pulau Naga Timur Ziyan akan benar-benar menghadapi bahaya yang akan segera terjadi. Bab 1458, Jaringan Ular Tenang bawah tanah. Tubuh Komandan Qin gemetar setelah melihat Xiao Yan menjadi sangat marah. Dia buru-buru menutup mulutnya. Sepertinya Ziyan dalam situasi yang buruk. Kailin bergegas ke depan dan berbicara dengan alis merajut. Haruskah kita bergegas ke alam kosong dan membantu mereka? Mata Xiao Yan berkedip. Dia menggelengkan kepalanya beberapa saat kemudian dan berkata, tidak perlu terburu-buru sekarang. Selama para ahli dari suku Heaven Demon Phoenix dan suku Piton 9 Serene Deep Ground tidak menuju ke alam kosong, Ziyan harus bisa bertahan. Kita perlu menunda suku Heaven Demon Phoenix dan 9 Serene Deep Ground Piton. Kailin dengan lembut mengangguk dan berhenti berbicara setelah mendengar rencana ini. Setelah mengambil keputusan di dalam hatinya, Xiao Yan sekali lagi mendapat beberapa informasi dari mulut Komandan Qin. Dia hanya bersedia membiarkan masalah ini berhenti setelah Komandan Qin tidak lagi mengatakan apa-apa.
Bisakah kamu melepaskan kami sekarang? Saya sudah memberitahu Anda semua yang ingin Anda ketahui. Komandan Qin dengan lemah berbicara. Sebagian besar darah di dalam tubuhnya sudah hilang. Dia benar-benar akan menjadi lumpuh jika ini terus berlanjut. Xiao Yan acuh tak acuh menyapu matanya ke Komandan Qin. Jari-jarinya menekan udara dan langsung menyegel Doqi di dalam tubuh beberapa individu itu. Dia melambaikan lengan bajunya dan melemparkannya ke celah gelap di jurang yang dalam. Ada terowongan yang tak terhitung jumlahnya di jurang ini. Bahkan suku Piton Nine Serene Deep Ground tidak dapat dengan jelas mengatakan kemana setiap terowongan mengarah. Orang-orang ini dilemparkan ke dalam dengan Doqi mereka disegel. Apakah mereka selamat akan tergantung pada keberuntungan mereka. Ayo pergi. Kami akan menuju ke 9 musim semi yang tenang. Xiao Yan tidak tinggal lebih lama lagi setelah berurusan dengan beberapa orang itu. Dia melambaikan tangannya dan memimpin saat dia bergegas lebih dalam ke bawah tanah. Kailin, Dokter Peri Kecil, dan Kailin mengikuti dari belakang. Medan dunia bawah tanah sangat rumit, tetapi kelompok Xiao Yan sudah sangat siap untuk perjalanan mereka. Mereka telah mendapatkan peta terperinci. Oleh karena itu, dalam waktu 1 jam, mereka telah mencapai dunia bawah tanah. Mereka melakukan perjalanan di sekitar beberapa suku manusia ular dan akhirnya mencapai area utama dari 9 Serene Deep Ground Piton dalam waktu setengah jam atau lebih, jaringan Serene Snake bawah tanah. Jaringan Serene Snake bawah tanah adalah tempat markas dari Nine Serene Deep Ground Piton berada. Itu adalah situs suci di hati banyak suku ular. Menjadi situs suci, jaringan ular tenang bawah tanah ini secara alami dijaga dengan baik. Bahkan manusia ular biasa tidak akan bisa masuk. Memang layak menjadi salah satu dari 3 suku besar di dunia binatang ajaib. Benar-benar ada banyak ahli dalam pegunungan ini. Kelompok Xiao Yan muncul di sebuah bukit dekat jaringan Serene Snake bawah tanah. Mata mereka melihat ke pegunungan di kejauhan saat mereka bergumam pada diri mereka sendiri. Tidak disangka aku bisa melihat suku manusia ular di tempat ini. Apalagi ukuran ini berkali-kali lipat lebih besar dari sukuku. Kailin juga sedikit terkejut saat dia melihat suku manusia ular yang ramai di dataran dan berseru. Saya pernah membaca silsilah suku. Suku saya pindah ke Gurun Tager yang luas sejak lama, tetapi saya tidak tahu apakah kami berasal dari wilayah binatang ini. Xiao Yan tersenyum. Mata Hie meluncur ke bagian yang lebih dalam dari jaringan bawah tanah saat dia berkata, 9 mata air yang tenang seharusnya berada di bagian terdalam dari jaringan bawah tanah. Tetapi ada banyak ahli tersembunyi yang hadir di tempat itu. Bahkan ada beberapa ahli kelas Banseng. Akan sedikit merepotkan jika kami mengganggu mereka, jadi kalian semua harus menyembunyikan aura kalian. Dipahami. Kelompok Kailin mengangguk setelah mendengar perintah Xiao Yan. The Nine Serene Deep Ground Piton cukup kuat. Kelompok mereka telah berkelana ke wilayah pihak lain. Meskipun Xiao Yan memiliki kekuatan Douseng, dia mungkin tidak akan memiliki waktu yang mudah jika mereka ditemukan. Desir. Xiao Yan melambaikan lengan bajunya. Ruang di sekitarnya dengan cepat menjadi terdistorsi sebelum dengan kuat membungkus semua orang. Ruang berfluktuasi dan semua orang anehnya menghilang. Xiao Yan saat ini telah maju ke tingkat eksistensi puncak di dunia ini. Dia bisa menggunakan kekuatan spasial dengan kemampuan luar biasa sekarang. Dia bahkan bisa berjalan di dalam alam kosong. Meskipun Xiao Yan membawa 3 orang bersamanya, itu tidak membuatnya terlalu lelah. Oleh karena itu, dia terbang melintasi ruang angkasa dan bergegas menuju jaringan Serene Snake bawah tanah. Mereka tidak menarik perhatian khusus di sepanjang jalan. Sementara Xiao Yan mendekati bagian terdalam dari jaringan Serene Snake bawah tanah, dia merasakan aura para ahli di dalam menjadi lebih kuat. Bahkan ada beberapa persepsi spiritual yang memiliki keraguan ketika mereka menyapu ruang tempat dia bersembunyi. Kemungkinan besar mereka telah merasakan sesuatu. Untungnya, sapuan sederhana ini tidak mengekspos kelompok Xiao Yan. Dengan bantuan kemampuan spasial Xiao Yan, kelompok mereka menghindari deteksi banyak ahli di sepanjang jalan. Mereka diam-diam memasuki bagian terdalam dari jaringan Serene Snake bawah tanah. Ada jurang hitam besar di bagian terdalam dari jaringan Serene Snake bawah tanah. Jurang ini selebar 1000 kaki dan tampak tak berdasar. Aura yang sangat gelap dan dingin terus menderu dari jauh di bawah seperti angin kencang. Seorang ahli biasa akan merasakan darah seseorang dan Doqi membeku jika seseorang berdiri di tempat ini. Dasar jurang yang dalam ini menyembunyikan kolam suci Piton 9 Serene Deep Ground, mata air 9 tenang.
Itu juga tujuan kelompok Xiaoyan. Ada beberapa pertahanan di dalam jurang yang dalam karena semua orang mengerti bahwa angin kencang yang gelap dan dingin yang terus-menerus bertiup dari jurang yang dalam adalah penjaga alami. Bahkan ahli kelas Douzong tidak akan berani dengan mudah menjelajah jauh ke dalamnya. Udara di atas tempat ini tiba-tiba terdistorsi saat angin gelap dan dingin bertiup. Beberapa sosok muncul. Mereka secara alami adalah kelompok Xiaoyan. Xiaoyan melirik jurang yang dalam setelah muncul. Dia tersenyum tetapi tidak berlama-lama. Lengan bajunya melambai sekali lagi, dan kekuatan spasial yang padat melilit kelompok itu. Itu dengan paksa menerobos badai yang sangat dingin dan bergegas ke dasar jurang hitam itu. Jurang itu sangat dalam. Bahkan dengan kecepatan Xiaoyan, dia hanya berhasil melihat dasar jurang setelah sekitar 10 menit. Sebuah danau yang sangat besar muncul di matanya saat dia mendekati tanah. Aura gelap dan dingin yang bisa membekukan Doqi di dalam tubuh seseorang menyebar darinya. Danau itu sangat besar. Air di dalamnya berwarna kuning pekat. Tampaknya ada jejak kilau seperti darah segar yang mengalir dalam warna kuning tua ini. Gumpalan uap kuning pucat bercampur dengan darah samar dan kemudian merembes keluar darinya. Akhirnya, uap itu naik dan mendesing ke langit. Ini adalah musim semi 9 tenang yang legendaris. Xiaoyan menghela nafas lega setelah melihat danau kuning. Dia perlahan mendekatinya. Dia bisa merasakan energi gelap dan dingin yang tidak jelas memasuki tubuhnya semakin dekat dengan mata air 9 tenang. Tempat ini terlalu gelap dan dingin. Bahkan Nine Serene Deep Ground Python tidak akan mampu bertahan lama. Oleh karena itu, tidak ada yang akan datang ke tempat ini kecuali ada keadaan khusus. Ini memberi kami waktu yang cukup. Dokter peri kecil berbicara dengan lembut. Dia berada sangat jauh dari danau. Kekuatan gelap dan dingin di tempat ini bahkan membuatnya merasa sangat buruk. Xiaoyan mengangguk. Dia akhirnya berhenti di samping mata air 9 tenang dan membungkuk. Tangannya menyentuh danau, hanya untuk segera mendengar suara mendesis. Kristal es berwarna kuning tua mulai dengan cepat naik ke lengannya. Itu memang kuat. Tidak heran bahkan guru mengatakan bahwa dia tidak dapat mencapai dasar mata air ini. Xiaoyan sedikit terkejut setelah merasakan betapa menakutkannya kekuatan gelap dan dingin dari 9 musim semi tenang ini. Api surgawinya mulai beredar di dalam tubuhnya. Itu akhirnya merembes keluar dan dengan cepat melelehkan lapisan es. Kailin, aku akan memasuki dasar mata air dan mendapatkan kristal darah musim semi. Anda harus memasuki musim semi setelah saya berhasil. Aku akan membantu menjagamu. Xiaoyan mengayunkan tinjunya, menoleh, dan berbicara dengan Kailin di sampingnya. Hanya Xiaoyan dan Kailin yang bisa mendekati musim semi ini di antara kelompok mereka. Xiaoyan mampu mendekatinya karena kekuatannya dan api surgawi sementara Kailin secara alami bisa mendekatinya karena konstitusinya. Iya, kamu harus hati-hati. Tarik saja ke belakang jika Anda tidak bisa melakukannya. Kailin sedikit mengangguk dan mengkhawatirkannya dengan suara serius. Kekuatan gelap dan dingin dari 9 musim semi tenang ini terlalu menakutkan. Sulit untuk membayangkan bahwa dingin yang ekstrim bisa ada di dunia ini. Dia awalnya meragukan Yao Lao ketika dia mendengar dia mengatakan bahwa tempat ini dapat memungkinkan dia untuk maju ke 9 warna surga menelan piton. Namun, sekarang dia mengerti bahwa ini adalah kemungkinan yang nyata. Xiaoyan mengangguk. Dia saat ini adalah Douzeng asli. Dengan 4 jenis api surgawi yang menjaganya. Dia tidak percaya bahwa dia tidak akan mampu melawan kekuatan gelap dan dingin 9 tenang musim semi. Kalian semua harus menyembunyikan diri saat aku berada di 9 mata air tenang untuk menghindari ditemukan oleh orang lain. Xiaoyan sekali lagi berbicara kepada kelompok dokter peri kecil di belakangnya. Tanpa membuang waktu, api surgawi yang kaya mulai dengan cepat merembes keluar dari pori-pori yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya. Suhu tinggi yang menakutkan membuat kontak dengan uap dingin, dan kabut putih mulai meletus ke segala arah. Guyuran. Xiaoyan dengan lembut menghela nafas dengan ekspresi muram setelah memanggil api surgawi. Tubuhnya bergerak, dan dia menyerbu ke mata air 9 tenang. Setelah itu, dia bergegas ke dasar mata air dengan kecepatan seperti kilat. Desis mendesis. Asap putih mengepul setelah Xiaoyan melompat ke mata air 9 tenang. Gelembung gemericik terus muncul. Jelas, ini adalah hasil dari api surgawi. Kailin memberi isyarat dengan tangannya dan menyebarkan pilar asap putih itu. Dia hanya menghela nafas lega setelah asapnya berhenti muncul.
Matanya yang cantik mendarat di dokter peri kecil dan King Lin saat dia berkata, kita harus menyembunyikan diri kita dulu dan mendiskusikan apa yang harus dilakukan setelah Xiao Yan keluar. Iya, dokter peri kecil dan King Lin mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Kedua tubuh mereka melintas saat mereka bergegas ke kegelapan di sekitarnya. Aura mereka juga ditekan. Kailin juga mundur ke dalam kegelapan di samping setelah melihat dokter peri kecil dan King Lin bersembunyi. Daerah di sekitar mata air kuning 9 tenang sekali lagi menjadi benar-benar sunyi. Sesekali terdengar suara deru angin yang muncul di langit jauh di atas. Untungnya, tidak ada yang berkelana ke jurang yang dalam untuk menyelidiki. Bab 1459, Ci. Sesosok melintas melalui danau kuning yang kacau dengan kecepatan seperti kilat. Api berlama-lama di sekitar sosok itu. Setiap kali nyala api membuat kontak dengan air di sekitarnya, itu akan mengeluarkan serangkaian suara mendesis. Memang layak menjadi 9 musim semi yang tenang. Kekuatan gelap dan dingin yang dikandungnya menakutkan. Tubuh Xiao Yan dengan cepat bergegas menuju bagian bawah mata air. Ekspresi serius secara bertahap muncul di wajahnya pada saat yang sama. Kekuatan gelap dan dingin yang terkandung di dalam 9 mata air tenang sepertinya bisa membekukan Doqi. Xiao Yan masih merasa anggota tubuhnya mati rasa bahkan dengan api surgawi yang melindunginya. Doqi yang berputar di sekitar tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda menjadi lamban. Sepertinya aku perlu meningkatkan kecepatanku. Ini bukan tempat aku bisa tinggal lama. Menggunakan api surgawi untuk melawan kekuatan gelap dan dingin membuat Doqi Xiao Yan kelelahan. Meskipun Xiao Yan telah maju ke kelas Doseng dan mampu mengendalikan energi alam, kekuatan gelap dan dingin yang memenuhi mata air ini tidak terbayangkan. Selain itu, Xiao Yan tidak dapat mengontrol atau menyerap energi ini. Tubuh Xiao Yan bergerak lebih cepat setelah pemikiran ini melintas di hatinya. Kecepatannya melonjak sekali lagi saat jejak air yang dalam tercipta di belakang saat dia berenang. Air baru mulai menggenang dan mengisi kembali setelah dia lewat, menutupi jejak yang dia buat dalam prosesnya. Api surgawi melompat dengan liar saat Xiao Yan berkelana lebih dalam ke mata air 9 tenang. Sementara dia berkelana lebih dalam, kekuatan gelap dan dingin tumbuh beberapa kali lipat. Pada akhirnya, Xiao Yan harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengedarkan Doqi-nya dan menyebarkan ki dingin yang telah menyerang tubuhnya. Aku ingin tahu seberapa dalam 9 mata air tenang ini. Jika ini terus berlanjut, aku hanya bisa berbalik dan kembali. Xiao Yan melihat ke dasar danau, yang benar-benar gelap. Dia sedikit merajut alisnya. Dia perlu memastikan dia memiliki cukup Doqi untuk perjalanan kembali. Kekuatan gelap dan dingin dalam 9 musim semi tenang ini tampaknya memiliki efek erosi Doqi khusus. Jika dia tidak diisolasi oleh api surgawi, akan sulit bagi Xiao Yan untuk mencapai tempat ini. Desis-desis. Suara samar namun tidak biasa ditransmisikan ke telinga Xiao Yan saat dia merasa terganggu oleh musim semi 9 tenang ini. Dia tiba-tiba merasakan air di belakangnya memadat dengan cepat. Bang! Xiao Yan tiba-tiba melemparkan pukulan di belakangnya saat aliran air meningkat. Kekuatan menakutkan di tinjunya menggunakan metode khusus untuk menembus aliran air dan dengan kejam menabrak sosok hitam, menghancurkan sosok itu dalam prosesnya. Tidak terduga bahwa ada makhluk hidup di mata air 9 tenang ini. Kejutan melintas di mata Xiao Yan saat dia melirik makhluk hidup itu. Itu telah meledak menjadi sekelompok darah. Kekuatan gelap dan dingin di danau ini sedemikian rupa sehingga bahkan piton 9 tenang deep ground tidak dapat bertahan lama, apalagi hidup di dalamnya untuk jangka waktu yang lama. Desis-desis. Sebelum Xiao Yan bisa menyelam lagi setelah meledakkan sosok hitam itu, dia tiba-tiba merasakan lebih banyak air mulai berfluktuasi. Kabut hitam dengan cepat memenuhi tepi pandangannya. Ekspresi Xiao Yan berubah drastis saat melihat kabut hitam ini. Itu bukan kabut hitam yang sebenarnya. Sebaliknya, kabut hitam ini terdiri dari ular hitam aneh yang tak terhitung jumlahnya dengan sisik yang tidak biasa. Suara mendesis dipancarkan dari ular-ular aneh ini. Cici. Ular-ular aneh ini melebarkan mulut ganas mereka saat mereka masih sangat jauh dari Xiao Yan. Banyak panah air hitam pekat keluar dari mulut mereka. Air danau terbelah ketika panah air ini menyentuhnya, menyebabkan kecepatan panah air meningkat. Suara dengungan panah yang melesat ke depan mengguncang air danau di sekitarnya hingga mengeluarkan suara ledakan yang dalam. Sungguh energi yang gelap dan dingin. Xiao Yan melirik panah air hitam pekat dan mengerutkan kening. Panah air ini mirip dengan kekuatan gelap dan dingin dari mata air 9 tenang,
tetapi mereka memiliki kekuatan penghancur yang lebih besar. Tempat yang aneh pada akhirnya akan membentuk beberapa hal aneh. Xiao Yan tiba-tiba teringat dunia magma di bawah Akademi Jianan saat pikiran ini melintas di hatinya. Dunia bawah tanah itu dihuni oleh makhluk misterius yang tidak diketahui siapapun di dunia luar. Selain itu, ada jumlah makhluk yang sangat menakutkan. Aku tidak boleh terjerat dengan hal-hal aneh ini. Kalau tidak, aku akan menghabiskan terlalu banyak doki. Tubuh Xiao Yan bergerak. Kecepatannya tiba-tiba meningkat saat dia berubah menjadi kilat yang merobek danau. Itu dengan cepat bergegas ke dasar 9 musim semi tenang, tetapi ular hitam aneh itu dengan cepat berbalik saat Xiao Yan melarikan diri. Mereka melakukan pengejaran dari segala arah. Xiao Yan dengan cepat melepaskan kekuatannya hingga batasnya. Meskipun dia berada jauh di bawah air, kecepatannya yang menakutkan masih menciptakan bayangan di sepanjang jalan. Gambar-gambar setelah ini kemudian ditembus oleh bertonton panah air yang ditembakkan dari belakang. Hal-hal yang merepotkan. Ular aneh ini terus mengikuti Xiao Yan seperti belatung di tulangnya terlepas dari bagaimana dia meningkatkan kecepatannya. Akhirnya, ekspresinya menjadi dingin. Dia melirik ke belakang sebelum mengepalkan tangannya. Sekelompok api muncul di dalamnya. Dia kemudian melemparkan api kembali sebelum mereka membubung. Api berubah menjadi awan api yang menyebar. Desis-desis. Awan api kemudian menyebar ke lautan api. Meskipun kekuatan gelap dan dingin tidak dapat dihancurkan, ular-ular aneh itu tetap saja bertabrakan dengan lautan api karena mereka gagal berhenti tepat waktu. Suhu tinggi membakar semua ular aneh yang bertabrakan dengannya dalam sekejap. Desis-desis. Ular-ular aneh itu mulai mengungkapkan kengerian ketika mereka merasakan api yang menakutkan ini. Setelah sekelompok besar dari mereka meninggal, mereka akhirnya berhenti dan tidak berani maju. Mereka tetap di belakang dan terus-menerus menembakkan panah air hitam dari kejauhan untuk memadamkan lautan api secara perlahan. Sementara ular aneh ini mencoba yang terbaik untuk memadamkan api, Xiao Yan bergerak dan bergegas turun. Akhirnya, dia mengusir mereka. 9 mata air yang tenang ini memang bukan tempat biasa. Ular aneh itu tidak terlalu kuat, tetapi panah airnya yang gelap dan dingin terlalu ganas. Bahkan seorang elit Banseng akan merasa tidak enak jika diserang oleh satu. Xiao Yan menghela nafas lega setelah lolos dari hal-hal yang merepotkan itu. Matanya menyapu area di bawah, hanya untuk menemukan bahwa cahaya telah muncul. Dia menguatkan perhatiannya dan meningkatkan kecepatannya. Sesaat kemudian, dia akhirnya muncul di tempat bercahaya. Apakah ini bagian bawah 9 musim semi tenang? Permukaan berpasir yang sangat besar muncul di depan Xiao Yan. Fragmen batu seukuran kepalan tangan yang tak terhitung jumlahnya tergeletak di tanah. Kilau berkelap-kelip dari pecahan batu ini. Cahaya yang dipancarkan adalah alasan mengapa dasar danau tampak relatif cerah. 9 musim semi tenang harus meluas jauh di bawah tanah. Jika saya menjelajah jauh ke dalamnya, bahkan saya akan berubah menjadi es. Xiao Yan mengamati area itu saat dia melambat. Dia mulai mencari yang disebut Spring Blood Crystal, tetapi dia terkejut mengetahui bahwa dia tidak dapat menemukan Spring Blood Crystal dimanapun dia mencari. Tidak ada kristal darah musim semi di sini. Mungkinkah mereka semua telah diambil oleh Nine Serene Deep Ground Python? Ekspresi Xiao Yan menjadi sedikit jelek setelah pencariannya yang panjang menjadi sia-sia. Dia telah menghabiskan banyak usaha untuk tiba di tempat ini. Apakah dia harus kembali dengan tangan kosong? Ah, selamatkan aku. Erangan yang sangat samar tiba-tiba menembus air dan memasuki telinga Xiao Yan saat dia mengerutkan kening. Wehao. Ekspresi Xiao Yan tiba-tiba berubah setelah mendengar suara samar ini. Douqi meletus dari tubuhnya dengan bang. Matanya dengan hati-hati menjelajahi sekelilingnya. Ada orang lain di bawah sini. Mengapa dia tidak merasakan apa-apa? Namun, suara itu benar-benar menghilang ketika Xiao Yan memusatkan pikirannya dan menunggunya. Seolah-olah semua yang dia dengar sebelumnya adalah ilusi. Mungkinkah aku salah dengar? Xiao Yan sedikit mengernyit. Namun, hatinya mengerti bahwa tidak mungkin salah dengar pada levelnya. Dia menundukkan kepalanya perlahan dan mendarat di pasir. Setelah ragu-ragu sebentar, dia tiba-tiba mengepalkan tangannya di depannya, bentrokan. Jejak telapak tangan terbentuk di tanah berpasir setelah Xiao Yan mengulurkan tangannya. Rantai logam setinggi 1000 kaki tiba-tiba terlihat di mata Xiao Yan sementara bebatuan berpasir menggelinding. Xiao Yan menyipitkan matanya setelah melihat rantai logam yang sangat besar ini muncul.
Dia meraih dengan tangannya dan rantai logam itu perlahan ditarik keluar. Setelah itu, tanah juga mulai bergetar sebelum 3 rantai logam lainnya terangkat dari tanah. Rantai logam ini terhubung ke singkapan seperti gunung. Tidak mungkin untuk memindahkannya dengan tarikan. Mata Xiao Yan tidak peduli di mana rantai logam terhubung. Matanya menatap ke tengah 4 rantai. Ada sekelompok besar lumpur hitam di sana. Xiao Yan melambaikan tangannya saat dia mempelajari kumpulan lumpur. Lumpur itu berserakan dalam prosesnya. Benda di dalamnya terbuka setelah lumpur berhamburan. Itu adalah seseorang. Seseorang yang tubuhnya kering dan keriput seperti kerangka. Betapa kuatnya aura yang dimiliki orang ini. Kemungkinan adalah doseng elit yang kekuatannya telah mencapai bintang ketiga. Kenapa dia dikunci di tempat ini? Xiao Yan bergumam. Sok melintas di matanya saat dia melihat sosok manusia yang seperti kerangka. Selamatkan aku, selamatkan aku, selamatkan aku dan aku akan membuat seluruh suku Piton 9 tenang deep ground menjadi bawahanmu. Sosok manusia keriput itu tiba-tiba membuka kedua matanya sementara Xiao Yan melihat ke arahnya. Mata itu sedikit gila saat mereka menatap Xiao Yan. Raungan serak berdesir di dasar mata air ini. Itu tampak seperti tangisan hantu, yang mendinginkan hati seseorang dalam prosesnya. Bab 1460, Yao Ming Xiao Yan mengerutkan kening saat dia mempelajari sosok manusia yang keriput. Sosok itu berjuang dalam kekangan rantai logam. Itu lama kemudian sebelum Xiao Yan bertanya, siapa kamu? Kenapa kamu terjebak di sini? Sosok manusia seperti kerangka telah menghabiskan banyak kekuatan selama perjuangan sebelumnya dan mulai terengah-engah. Xiao Yan bisa merasakan energi yang sangat gelap dan dingin dipancarkan dari 4 rantai logam besar itu, melelahkan sosok Doqi. Ini menyebabkan sosok itu tetap dalam kondisi yang sangat lemah, tetapi itu tidak akan melukai hidupnya. Yang bisa dilakukan sosok ini hanyalah hidup di ujung napas terakhirnya di tengah kelelahan abadi ini. Siapapun yang menjebak orang ini benar-benar kejam. Ini bahkan lebih kejam daripada membunuhnya secara langsung. Kejutan melintas di hati Xiao Yan. Tidak terduga bahwa dia telah menemukan hal misterius seperti itu di dasar mata air 9 tenang. Saya adalah kepala suku dari suku Piton 9 tenang deep ground, Yao Ming. Sosok manusia seperti kerangka itu menghela napas sejenak sebelum akhirnya menjawab pertanyaan Xiao Yan. Suaranya sangat serak. Itu seperti batu menggores kaca, suara yang sangat menusuk telinga. Menyelamatkan saya. Selama Anda menyelamatkan saya akan menyetujui kondisi apapun yang Anda usulkan. Orang yang menyebut dirinya Yao Ming menatap Xiao Yan dengan mata memohon saat dia memohon dengan keras. Kepala suku dari suku Piton 9 tenang deep ground. Xiao Yan mengerutkan kening tetapi tetap tidak terpengaruh oleh permohonan itu. Dia menjawab dengan suara samar, dari apa yang saya tahu, kepala suku dari suku Piton 9 tanah yang tenang seharusnya seseorang bernama Yao Xiaotain, kan? Jeroan itu, dia adalah orang yang menggunakan skema jahat untuk merebut posisiku dan menyegelku di dasar 9 musim semi tenang ini. Dia telah membuatku menderita mendidih dalam kekuatan gelap dan dingin ini selama berabad-abad. Jika saya beruntung melihat langit lagi, saya, Yao Ming, akan memastikan dia mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Mata Yao Ming langsung berubah menjadi merah darah setelah nama Yao Xiaotian masuk ke telinganya. Kebencian tak berujung melonjak di matanya. Raungan gilanya terus bergema di sekitar dasar mata air. Xiao Yan diam-diam terdiam setelah mendengar tangisan ini. Orang ini telah disegel di tempat ini selama berabad-abad. Nasib ini memang cukup menyedihkan. Kekuatan gelap dan dingin dari 9 musim semi tenang seperti pisau tajam saat menyerang tubuh seseorang. Rasa sakit yang menusuk adalah sesuatu yang orang biasa tidak bisa tahan, namun orang di depannya ini telah menderita kepahitan ini selama berabad-abad. Bahkan Xiao Yan tanpa sadar menggelengkan kepalanya setelah mengetahui informasi ini. Bisakah Anda memberitahu saya tentang hubungan antara Anda dan Yao Xiaotian itu? Xiao Yan merentangkan tangannya dan bertanya. Aku kakak laki-laki Yao Xiaotian dengan darah. Yao Ming ragu-ragu sejenak sebelum berbicara dengan nada serak. Aku seharusnya menjadi penerus sejati sebagai kepala suku dari suku Piton 9 Serene Deep Ground. Banyak tetua di suku itu menyukaiku. Biasanya tidak mungkin bagi Yao Xiaotian untuk menjadi kepala suku. Dia juga memahami ini di dalam hatinya. Oleh karena itu, dia biasanya sangat menghormati saya, tetapi dia diam-diam membuat rencana jahat. Dia pertama kali meracuni saya dan kemudian menyerang saya ketika kekuatan saya menurun.
Akhirnya, dia menyegelku di dasar mata air 9 tenang ini. Kenapa dia tidak membunuhmu saja? Itu akan menyelamatkannya dari banyak masalah. Xiao Yan bertanya. Itu karena dia bahkan tidak ingin kematianku mudah. Haha, saudaraku ini benar-benar memperlakukanku dengan baik, yang luar biasa. Yao Ming tidak bisa menahan tawa serak setelah mencapai kalimat terakhir ini. Tawanya dipenuhi dengan kesengsaraan dan kemarahannya. Xiao Yan diam. Xiao Ding dan Xiao Li rela mengorbankan hidup mereka untuk melindunginya. Oleh karena itu, dia bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana keduanya, yang bersaudara, akhirnya sangat membenci satu sama lain. Kau ingin aku menyelamatkanmu. Anda harus memahami bahwa Yao Xiaotian saat ini adalah kepala klan dari suku Piton 9 Tanah yang tenang. Dia pasti akan mampu menggerakkan banyak sesepuh. Nasib Anda mungkin tidak akan baik setelah Anda muncul. Xiao Yan berkomentar. Saya memiliki tongkat mendalam 9 tenang. Ini adalah kenang-kenangan dari kepala suku Piton Nine Serene Deep Ground. Hanya kepala suku sejati yang bisa menahannya. Setelah saya melarikan diri dan menghabisi Yao Xiaotian, saya akan menjadi kepala suku yang baru. Para tetua lainnya tidak akan berani menyerangku. Yao Ming buru-buru menjelaskan. Seperti apa kekuatanmu? Seberapa kuat Yao Xiaotian itu? Xiao Yan menyipitkan matanya dan bertanya. Saya hanyalah banseng tingkat menengah ketika saya disegel di sini. Mendidih di musim semi selama berabad-abad mungkin telah menyebabkan saya menderita kepahitan yang tak ada habisnya, tetapi itu juga membuat kekuatan saya melonjak. Saya telah mencapai bintang kedua dari kelas Douseng. Jika saya diizinkan untuk melihat langit lagi, Douqi di dalam tubuh saya akan segera pulih dan mencapai kondisi puncaknya, kata Yao Ming. Selain itu, Yao Xiaotian hanya berada di puncak kelas Douzun sementara aku adalah banseng saat itu. Dengan bakatnya, dia kemungkinan telah mencapai kekuatan Douseng bintang 1 setelah bertahun-tahun, tetapi dia memiliki bantuan terpercaya. Ini adalah penatua pertama dari suku Piton 9 Tanah yang tenang. Menurut dugaan saya, penatua ini juga harus memiliki kekuatan bintang 1 Douseng sekarang. Saat itu, 21 bintang Dousengs. Hati Xiao Yan merasa sedikit terkejut setelah mendengar kekuatan ini. Piton Nine Serene Deep Ground ini benar-benar memiliki fondasi yang kuat. Itu mungkin untuk menyebutkan dua elit asli Douseng di suku tersebut. Jika seseorang menambahkan Yao Ming ini ke dalam campuran, ada total 3 Douseng. Kekuatan seperti itu memang layak untuk hadir di salah satu dari 3 suku terbesar di dunia Magical Beast. Hal yang mengejutkan Xiao Yan adalah bahwa Yao Ming ini tidak sekuat yang dia harapkan. Ini mungkin karena tubuh fisiknya. Binatang ajaib pada akhirnya sedikit berbeda dari manusia. Halangan terbesar saya adalah 2 orang ini. Suku Piton Nine Serene Deep Ground akan dikendalikan oleh saya setelah mereka diberantas. Teman muda, Anda akan menjadi penyelamat saya. Aku, Yao Ming, mungkin bukan orang yang baik dan ramah, tapi aku menepati janjiku, begitu aku mengendalikan suku Piton 9 Tenang Deep Ground, aku akan mencoba yang terbaik untuk membantu memenuhi permintaan apapun yang kamu buat. Mata Yao Ming berkilauan saat dia melihat Xiao Yan dan berbicara dengan suara yang dalam. Xiao Yan mengepalkan tinjunya di bawah lengan bajunya, tapi dia tidak segera menjawab. Matanya berkedip. Dia telah memikirkan metode untuk menghancurkan aliansi 3 Pulau Naga dan juga berpikir untuk menemukan beberapa pihak eksternal untuk membantu Xi Yan sejak dia mendengar apa yang telah terjadi. Namun, dia tidak menemukan ide yang bagus tidak peduli seberapa keras dia berpikir. Bagaimanapun, suku Piton 9 Tenang Deep Ground bukanlah faksi yang bisa dibandingkan dengan Sekte Langit yang mendalam. Suku ini memiliki kekuatan yang besar. Dia mungkin bisa bertarung dengan suku ini jika dia memanggil beberapa ahli dari aliansi, tapi tidak diragukan lagi akan sedikit sulit jika Xiao Yan mencoba menangani ini sendiri. Xiao Yan juga pernah mendengar tentang Yao Xiaotian. Orang ini memang menggunakan segala macam skema untuk mencapai tujuannya. Dia juga dingin dan kejam. Dia hanya peduli tentang apa yang bisa dia dapatkan. Mengingat karakternya, dia pasti akan menyetujui aliansi dengan 3 Pulau Naga untuk melawan Pulau Naga Timur milik Xian, tetapi hanya jika dia mendapatkan banyak. Saat itu, Xian akan menghadapi banyak lawan. Meskipun dia memiliki konstitusi Naga Phoenix yang sangat langka, dia tidak akan mampu menangani semuanya. Namun, jika Yao Ming ini benar-benar bisa menguasai suku Piton 9 Tanah Dalam, itu pasti akan merusak skema 3 Pulau Naga besar.
Kehilangan penguatan seperti itu tidak diragukan lagi akan menjadi pukulan besar bagi mereka. Aku tidak bisa mempercayaimu. Pikiran ini terlintas di benak Xiaoyan sejenak sebelum akhirnya dia mengangkat kepalanya. Dia menatap Yao Ming dan perlahan menggelengkan kepalanya. Dia tahu terlalu sedikit tentang Yao Ming ini. Dia tidak dapat memahami karakter Yao Ming. Jika orang ini menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih setelah diselamatkan dan akhirnya menggigitnya, dia akan benar-benar merasakan ketidakadilan yang besar. Mendengar Xiaoyan mengucapkan kata-kata ini, Yao Ming melebarkan mulutnya, tapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia tidak akan bisa membuat Xiaoyan mempercayainya setelah mereka baru saja bertemu. Namun, masih ada cara untuk membuatku menyelamatkanmu. Aku bahkan bisa membantumu merebut kembali posisimu sebagai kepala suku setelah menyelamatkanmu. Namun, ada syaratnya. Mata Xiaoyan berkedip. Dia menatap tajam ke arah Yao Ming saat dia mengucapkan proposisinya. Kamu akan melepaskan jiwamu dan mengizinkanku untuk menempatkan jejak spiritual di dalamnya. Jika Anda berbohong kepada saya akan meledakkan segel spiritual. Pada saat itu, Anda pasti akan terluka parah bahkan jika Anda adalah seorang elit Douseng. Kekuatanmu akan tetap stagnan. Ekspresi Yao Ming sedikit berubah setelah mendengar ide ini. Ini setara dengan menyerahkan hidupnya kepada orang lain. Aku hanya bisa mempercayaimu jika kamu melakukan ini. Jika Anda menolak, saya hanya akan berbalik dan segera pergi. Sejujurnya, saya benar-benar tidak ingin terlibat dalam kekacauan ini. Xiaoyan menjelaskan dengan suara yang dalam. Yao Ming dengan erat mengatupkan giginya. Matanya terus berkedip. Karakternya sedemikian rupa sehingga dia tidak ingin dikekang oleh orang lain, tetapi kemarahan dan kebencian di hatinya membengkak saat dia memikirkan kepahitan yang telah dia derita selama ratusan tahun. Dia dengan cepat mengatupkan giginya dan mengeluarkan raungan rendah, baiklah, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Saya tidak bisa lagi menahan kebencian di hati saya. Aku harus merobek itu menjadi ribuan keping. Baik. Xiaoyan dengan gembira berteriak setelah mendengar bahwa Yao Ming benar-benar menyetujui lamarannya. Hah! Yao Ming menghirup udara dalam-dalam. Sebuah kedipan melintas di atas alisnya dan kekuatan spiritual yang tak terlihat melonjak keluar. Akhirnya, itu membentuk ular hitam besar di depannya. Xiaoyan tersenyum setelah melihat Yao Ming mengambil inisiatif untuk memanggil jiwanya. Pikirannya bergerak dan sedikit jiwa yang memanas dengan cepat melesat keluar sebelum dengan cepat menyerang dahi ular raksasa hitam itu. Tubuh ular bergetar hebat saat jejak spiritual masuk. Ular itu dengan cepat menyebar dan kembali ke alis Yao Ming. Xiaoyan bisa merasakan fluktuasi spiritual Yao Ming saat jiwanya kembali ke alisnya. Yang dibutuhkan Xiaoyan hanyalah sebuah pemikiran dan jejak spiritual, yang berisi kekuatan api surgawi, akan meledak dan menghancurkan jiwa Yao Ming menjadi berkeping-keping. Itu benar, aku datang ke mata air 9 tenang ini untuk menemukan kristal darah musim semi. Apakah Anda tahu di mana benda itu? Xiaoyan tersenyum dan bertanya setelah menyelesaikan masalah ini. Kristal darah musim semi sangat langka bahkan di musim semi 9 tenang. Biasanya, itu membutuhkan 1000 tahun sebelum sepotong seukuran telapak tangan akan terbentuk. Saya telah menelan hal-hal ini selama beberapa ratus tahun ini. Yao Ming ragu-ragu sejenak setelah mendengar pertanyaan ini. Dia tiba-tiba melebarkan mulutnya dan cahaya darah keluar. Akhirnya, cahaya darah ini berhenti di depan Xiaoyan. Cahayanya adalah kristal berwarna darah seukuran telapak tangan. Bagian tengah kristal tampaknya memiliki darah yang mengalir tanpa henti, memberikan penampilan yang sangat aneh. Apakah ini kristal darah musim semi? Xiaoyan dengan lembut bergumam saat dia mempelajari kristal darah dengan keanehannya.